Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. iya. Terima kasih atas kehadirannya ya, rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada sore hari ini, izinkan saya memastikan terlebih dahulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Jika terdengar dengan jelas, mohon bantu kami dengan mengirimkan emoji jempol ya atau lambaikan tangan. Oke, terima kasih. Senang sekali melihat antusiasme rekan-rekan semua. Luar biasa antusiasmenya. Kemarin juga kami pantau bukan hanya dari Indonesia aja nih yang daftar di webinar kali ini, tapi dari Korea, dari Cina, dari Thailand pun ada ya. Terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan pada inti acaranya ya, rekan-rekan semuanya. Ya, yang kami hormati narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Dr. Engineering Hadia Warman SSI MSc, serta seluruh jajaran panitia di bawah bidang pendidikan riset dan teknologi Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan atau Perpika. Nah, tentu saja tidak dilupakan ya rekan-rekan pelajar di Indonesia dari berbagai latar belakang dan wilayah yang telah berkenan bergabung dalam kegiatan hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa webinar riset dan teknologi pada sore hari ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ilmiah resmi Perpika yang merupakan organisasi pelajar Indonesia di Korea Selatan. Nah, Perpika sendiri memiliki tujuan untuk mendukung penguatan kapasitas riset dan publikasi akademik pelajar Indonesia di era digital. Nah, berkaitan dengan itu, Perpika juga nanti akan menyelenggarakan konferensi ilmiah internasional yang bertajuk Iconic atau International Conference by Indonesian Student in Korea. Jadi Iconic sendiri nantinya akan jadi wadah konferensi ilmiah internasional yang menjadi ruang presentasi riset nih dan juga kolaborasi akademik pelajar di Indonesia maupun seluruh mancanegara ya. Nah, untuk info lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut aja ke acara intinya. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar riset dan teknologi Perbika dengan tema Think, Review, and Publish, Navigating Research with AI. Nah, sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan kami juga menyampaikan beberapa informasi penting ya. Jadi, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini hingga selesai nanti akan mendapatkan e-sertifikat dan pada bagian akhir acara juga nanti akan ada door prize menarik untuk peserta terpilih. Jadi, pastikan rekan-rekan juga tetap mengikuti acara ini hingga selesai. Oleh karenanya, perkenalkan nama saya Lia Amelia Nurhasana dan pada sore hari ini saya akan bertugas sebagai Master of Ceremony yang memandu jalannya acara. Oke, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, interaktif, dan memberikan manfaat nyata ya bagi kita semua. Oke, rekan-rekan semua, kita akan memasuki agenda pertama setelah pembukaan. Untuk itu, kami persilahkan kepada Presiden Perpika kita, Hasrinando Saputra Laronga, untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi ya. Kepada Saudara Hasrinando Saputra Laronga, waktu dan layar kami persilakan. Apakah ada Mas Nando? Cek, Ya, cek. silakan. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Engineering Hadia Warman selaku narasumber kita pada hari ini. Kemudian yang kami hormati teman-teman panitia, teman-teman Perpika yang juga ikut hadir pada acara sore hari ini. Kemudian yang kami hormati teman-teman audiens, peserta webinar Riset Perpika 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore menjelang maghrib. Kami di sini udah sore menjelang maghrib. Kalau di tadi kata Mbak Lia ada dari negara lain, kemudian ada teman-teman dari Indonesia yang mungkin saat ini kita perbedaan waktunya cukup jauh 2 jam. Artinya kita di sini udah nyaris malam sebenarnya karena lagi musim dingin, lebih cepat gelapnya. Oke, anyways,
Aku mau ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena setelah diskusi panjang bersama teman-teman panitia, akhirnya kegiatan ini sebenarnya terlaksana dan kita dengan sangat gembira Bapak Dr. Engineering Hadia Warman mau bersedia menjadi narasumber kita karena tentu saja ini salah satu impian kami dari Perpika dalam mencapai tujuan dan visi misi kami di Perpika itu sendiri. Seperti disebutkan Balia bahwa di Perpika itu tahun ini ada fokus bidang yang khusus mengkaji atau yang khusus pada kegiatan-kegiatan riset dan penelitian mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa Indonesia di Korea. Maka dari itu kegiatan ini akhirnya terlaksana. Apresiasi setinggi-tingginya tentu saja kami berikan kepada panitia karena telah mengumpulkan cukup banyak teman-teman audiens pada hari ini. Tentu saja ini tidak lepas dari kerja keras ketua tim kerja dan jajaran anggotanya. Itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa buat kami juga. Tentu saja kegiatan-kegiatan ini tidak berhenti di hari ini karena seperti yang disebutkan pada MC bahwa Perpika itu punya kegiatan riset khusus atau punya kegiatan khusus riset dan konferensi itu untuk penyampaian atau semacam perkumpulan akademik, perkumpulan teman-teman mahasiswa Indonesia untuk membahas isu-isu yang terjadi pada masa kali ini. Jadi tentu saja kami berharap bahwa seluruh peserta pada hari ini tidak berhenti saja pada kegiatan ini dan terus berlanjut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Karena jujur webinar riset ini adalah yang pertama untuk webinar riset dan akan dilanjutkan secara terus-menerus secara berkala dengan tema-tema yang berbeda setiap kali kegiatan. Mungkin karena kita terbatas waktu dan lebih penting mendengar sebuah kegiatan kita pada hari ini, materi, kami tentu saja dari Perpika, Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan, berterima kasih banyak kepada seluruh peserta yang ikut bergabung pada acara hari ini. Sebuah penghargaan besar dari kami karena teman-teman percaya kepada Perpika untuk menjadi bagian cerita penelitian kalian. Semoga kita bertemu di kegiatan selanjutnya. Saya sampaikan salam dari seluruh jajaran Kabinet Katalis Perpika 2026 kepada teman-teman kerja. Selamat melaksanakan kegiatan. Kami harap kegiatannya sangat bermanfaat buat semuanya dan berguna buat semuanya karena sebagian dari kita pasti ada yang udah sedang menyusun riset untuk tesis atau skripsi. Ini adalah ruang yang sangat tepat dan semoga kita ya bisa menghasilkan sebuah tulisan yang bisa berguna bagi bangsa dan negara kita. Mungkin kegiatan hari ini kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan tanpa ada halangan. Selamat kepada seluruh panitia yang sedang menyusun kegiatan ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Hasrinando Saputra atas sambutan dan pembukaan acara yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki agenda pembacaan CV narasumber ya, teman-teman semuanya, sebagai pengantar sebelum sesi pemaparan materi. Nah, agar sesi ini lebih interaktif, pembacaan CV narasumber pada sore hari ini akan disampaikan langsung oleh moderator kita. Moderator kita pada sore hari ini adalah Saudara Reza Aditama Putra yang merupakan mahasiswa S3 di Department of Biosystem Engineering Chungbuk National University, Korea Selatan. Untuk itu kami persilahkan kepada Saudara Reza Aditama Putra untuk menyampaikan pembacaan CV narasumber sekaligus memandu kita memasuki sesi pemaparan materi. Kepada Saudara Reza, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, cek apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sore untuk teman-teman Bapak Ibu dan audiens pada kegiatan sore hari ini dan selamat malam juga bagi teman-teman yang berada di Korea
Selatan di daerah masuk ke acara inti yang eh, pemaparan materi oleh pembicara kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Engineering Hadia Warman SSI MSc. Namun sebelum itu akan kami bacakan terlebih dahulu mengenai biografi atau kurikulum vitae dari narasumber kita pada sore hari ini. Beliau Dr. Engineering Hadia Warman, MSc, memperoleh sarjana pada tahapan Fisika, lulus dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2008. Kemudian beliau melanjutkan gelar S2, Master of Science di jurusan Fisik, Hanguk University of Foreign Study, Korea Selatan, 2011. Beliau memperoleh doktor atau dokter engineering the human Intelligence Technology pada tahun 2019. Nah, tidak kalah keren juga, beliau memiliki beberapa pengalaman bekerja. Yang pertama, beliau merupakan co-founder dari NATC Bandung. Kemudian beliau beberapa research assistant. Yang pertama itu di SFC Co Limited Korea Selatan. Kemudian di Belanda, lebih tepatnya di Nano Electronics Laboratory. Kemudian beliau juga melakukan postdoctoral research fellow di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di research Morphic Bank, kemudian di Bridian. Beliau juga merupakan salah satu founder dan mentor dari Learn IO. Dan ini nanti akan sekilas atau lebih detail lagi akan disampaikan oleh Dr. Hadia Warman. Kemudian ini terkait dengan histori penelitian beliau. Keren sekali. Eh, Beliau memiliki 17 paper, 17 artikel ilmiah, di mana yang 8 ini terindeks Scopus, dan beliau juga memiliki paten sebanyak 2. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kami menyapa dulu Pak Hadi, apakah sudah bergabung atau bisa mendengar suara Ya, saya? bisa. Sudah bergabung, Alhamdulillah. Oke, selamat sore Pak Hadi. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore semuanya, teman-teman. Oke, baik. Gimana Pak kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Oke, baik Pak. Mungkin kita bisa langsung saja eh, ke pemaparan materi yang akan disampaikan untuk kegiatan kita pada sore hari ini, karena mengingat kita keterbatasan waktu, dan ini kami juga sudah mengatur Pak Hadi selaku narasumber sebagai co-host, sehingga Bapak bisa langsung share screen. Monggo Pak, mungkin bisa di-share screen materinya. Oke. Ya, sudah terlihat ya materinya. Iya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, teman-teman. Baik yang di Indonesia maupun yang di Korea ataupun di beberapa belahan bumi lainnya ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat semuanya. eh ya, tadi mungkin sudah diperkenalkan ya oleh Mas Reza. Nama saya Hadia Warman. Apa namanya? Dia kurang lebih kalau dibilang latar pendidikan ya, latar belakang pendidikan ya seperti seperti yang tadi sudah dikenalkan gitu ya, sudah disampaikan oleh Mas Reza. Saya dulu S1-nya di ITB Fisika, kemudian S2-nya di Korea Selatan ya. Makanya ketemu lagi di Korea Selatan nih dengan teman-teman Perpika. Wah, ini sebuah apa namanya kesempatan yang luar biasa gitu bisa silaturahim dengan adik-adik semua. Ya adik-adik ya. Kayaknya terlalu tua gitu. Kayaknya rasanya terlalu tua. Ya, ya apa namanya dulu S2 dari tahun 2009 sampai tahun 2011 ya. 2 tahun di sana, sempat sebenarnya S3 sebentar di Hanguk University of Foreign Studies di Korea Selatan.
Namun karena berbagai kondisi dan lain sebagainya, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ya, bukan pindah, lebih tepatnya berhenti dari S3, lanjut di sebagai apa namanya, sebagai asisten peneliti di sebuah perusahaan namanya SFC, ya, SUFC, gitu ya. Kalau bahasa Koreanya seperti itu, SUFC gitu. Nah, SFC ini sebenarnya dia sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia raw materials untuk organic light emitting diode. Jadi dia nanti mensuplai material untuk light emitting OLED ya, organic light emitting diode itu ke Samsung. Ya, ke Samsung, ke LG gitu ya dan seterusnya. Itu dulu yang kami lakukan. Saya berada di tim yang OLED warna biru. Perusahaannya sebenarnya kantor pusatnya ada di mana ya? Di Cungbuk kalau nggak salah sih, ada di Cungbuk. Tapi saya berkantornya di Giheng, Yongin ya. Giheng di U Tower lantai 29. Masih ingat saya karena lumayan kalau pas lagi ada angin besar gitu ya, musim dingin tuh kerasa tuh gitu ya. Kerasa anginnya gitu. Nah, kemudian setelah itu 2 tahun setengah kurang lebih di sana, alhamdulillah bisa punya 2 paten di sana. Kemudian juga akhirnya lanjut S3 di Jepang ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan sudah dikenalkan banyak gitu ya. Ini kalau misalkan nanti mau ngontak sewaktu-waktu silahkan kontak saya gitu ya. Ini nomornya saya sertakan di sini. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi emang Learnio ya. Jadi sedikit perkenalan ini apa namanya? Jadi Learnio ini kalau dari sisi apa namanya kita sudah bergerak sebenarnya di tahun lalu. Learnio ini apa sih? Learnio ini adalah lebih tepatnya kepada pendampingan akademik ya. Jadi kita bantu mahasiswa dan peneliti untuk belajar. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa dan peneliti ya. Nanti kita akan jelaskan juga karena kalau dilihat dari layanan yang kita miliki itu tidak terbatas pada mahasiswa dan peneliti. Bahkan lebih daripada itu nanti bisa ke arah korporasi pun bisa gitu ya. Karena salah satu mentor kami itu sudah apa namanya masuk ke sana gitu, ke korporasi gitu ya. Jadi core-nya memang di pendampingan akademik ya. Kita membantu mahasiswa dan peneliti belajar cara berpikir yang sistematis dan inovatif. Kemudian juga menulis karya ilmiah yang baik itu seperti apa gitu ya. Kemudian bahkan sampai kepada menyiapkan studi lanjut ya. Beberapa, alhamdulillah beberapa apa namanya yang kami bimbing itu sudah bisa menembus beasiswa Max di Jepang gitu ya. Sudah ada 2, waktu itu ada yang S2 dan S3 itu ke Jepang dapat beasiswa. Nah, jadi di antara layanan kami nanti bisa ada academic writing gitu ya. Pelatihan tapi judulnya ya, kita melatih gitu ya. Bukan kemudian teman-teman menyerahkan manuskrip ke kami terus kami koreksi, enggak sih. Kami enggak sampai seperti itu. Kami mengajarkan sekali lagi mendampingi akademik bagaimana kemudian teman-teman atau para mahasiswa dan juga peneliti ini bisa eh, berkontribusi dengan baik di dunia akademik ya, terutama di bidang academic writing. Apalagi sekarang ini academic writing kan sudah ada AI gitu ya. Nah, itu bagaimana cara memanfaatkan AI yang ada, apa saja AI yang kemudian bisa digunakan, bagaimana caranya dan lain sebagainya itu yang kemudian kita ajarkan kepada teman-teman. Jadi kita nggak mengerjakan ini ya, kita nggak menerima apa ya istilahnya, tolong tulisin dong misalkan gitu, nggak sih, kita nggak menerima yang seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga berkaitan yang kedua ini yang bisa masuk ke korporasi sebenarnya, ke dunia korporasi itu ada design and innovative thinking skill. Ada sebenarnya ini ada dua hal yang berbeda ya, design thinking dan innovative thinking itu ada 2. Ya, salah satu mentor kami itu memang sudah apa namanya kemarin di tahun kemarin itu mendampingi beberapa korporasi di Indonesia untuk bisa membuat apa namanya terobosan-terobosan yang inovatif gitu ya, yang sesuai dengan apa namanya consumer centric lah, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen itu apa sih, sehingga kemudian bisnis bisa berjalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita juga punya ke arah situ gitu ya, mendampingi para bisnismen lah paling tidak seperti itu atau korporasi lah dalam kemudian menciptakan inovasi-inovasi baru dalam produk-produk mereka. Ya. Kemudian juga yang ketiga ya bimbingan studi lanjut ke luar negeri. Ya, tadi seperti yang saya ceritakan, alhamdulillah sudah ada dua dua apa namanya 2 mahasiswa ya sejauh ini karena ini sebenarnya baru ya.
Bahkan websitenya pun belum kita update lagi gitu. Kemarin sudah ini website yang ada learneo.id itu sudah ada, tapi memang belum kita update lagi, belum kita perbaharui gitu ya. Karena memang sejauh ini masih dari mulut ke mulut gitu, apa namanya eh, promosinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan programnya Perpika nih ya, wah, luar biasa nih Perpika sekarang perkembangannya gitu. Saya sampai nggak apa namanya ketinggalan untuk mengikuti hal ini. Tapi yang jelas saya mendukung tadi ya, kalau misalkan PPI yang ada di dunia termasuk Perpika mungkin bisa juga mewadahi hal-hal yang seperti ini. Misalkan memberikan apa namanya kayak webinar-webinar seperti ini ya untuk para mahasiswa dan para peneliti lainnya gitu yang sedang berjuang di luar negeri gitu ya. Baik. Jadi itu sedikit perkenalan tentang learneo.id ya. Ini masih terhitung baru, tapi kami sudah punya lebih dari 100 siswa gitu ya. Lebih punya 100 bimbingan gitu ya. Terutama yang academic writing itu sudah lebih dari 100 dan beberapa sudah publish di jurnal yang Q1 bahkan dengan tanpa APC. Gratis gitu. Kita memang memfokuskan pada hal-hal yang seperti itu. Nah ini di antara mentor-mentornya ada saya dan juga ada Dr. Mahardika Fakhrudin Rais gitu ya. Nah Dr. Mahardika ini yang kemudian apa namanya dia punya pengalaman juga di Kementerian Pendidikan dan juga punya kementerian di apa di Jakarta ya terutama di bawahnya Pak Anies Baswedan. Nah beliau punya pengalaman pernah bekerja bersama dengan Pak Anies Baswedan. Baik, kita masuk kepada inti pembahasan kita ya pada kesempatan sore hari ini. Saya ingin mulai dari sebuah, saya nggak tahu apakah teman-teman di sini pernah mendengar ada namanya Toyota Five Whys Method gitu ya. Ini sebagai sebuah metode untuk mendefine root cause analysis ya. Root cause analysis itu berarti kita mencari apa sih akar masalah dari sebuah problem yang tampak di permukaan yang sedang kita hadapi ya. Ini sebenarnya dicetuskan oleh seorang inovator ya, inventor dari Toyota, namanya Sakichi Toyoda gitu ya. Nah, ini dia menciptakan sebuah metode untuk mempelajari apa sih mencari akar masalah dari sebuah apa namanya sebuah fenomena gitu. Sehingga dari akar masalah itu boleh jadi nanti kita akan menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru gitu kan. Nah, kalau dalam konteks penelitian, dalam konteks riset ataupun dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah katakanlah maka mungkin apa namanya di antara kita merasakan problem yang pertama ini gitu kan. Sehingga kita mempertanyakan ya kalau misalkan kita belum memiliki publikasi ilmiah sebagai seorang peneliti atau sebagai akademisi, maka pertanyaan pertama adalah kenapa kok belum punya? Kenapa kok belum memiliki publikasi ilmiah? Boleh jadi jawabannya adalah ya karena belum melakukan riset yang bisa dijadikan atau melakukan penelitian terlebih dahulu kan gitu ya. Jadi ada hubungan kausalitas di sana ya sebab akibat gitu. Kenapa belum ada publikasi ilmiah ya karena belum melakukan riset gitu kan. Kenapa belum melakukan gitu ya. Kenapa belum melakukan riset? Boleh jadi kita belum melakukan riset itu kebanyakan kita adalah mungkin karena bingung. Ini risetnya mau tentang apa sih gitu kan. Risetnya tentang kayak gitu. Nah, kebingungan itu kita tanyakan lagi kenapa gitu kan. Kenapa bingung gitu. Ya bingung itu biasanya landasannya adalah ya emang karena belum punya ide aja. Saya yang jelas nih mau kemana arahnya nanti ke depan. Atau belum menemukan topik yang relevan atau topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut gitu kan. Ini baru 3 level. Oke. Kita tanya terus karena kita mencari apa namanya root cause analysis gitu ya. Kenapa belum punya ide atau belum punya topik riset yang jelas? Boleh jadi memang karena kita belum terbiasa melakukan eksplorasi literatur secara sistematis gitu. Ya, atau dengan maksudnya dengan benar di sini adalah secara sistematis. Karena kita belum melakukan hal itu, maka kita juga akhirnya belum tahu ide dalam misalkan penelitian tentang bidang apa gitu ya, tentang energi energi terbarukan misalkan kita belum tahu nih apa yang perlu diteliti lagi gitu kan. Karena kita belum melakukan eksplorasi literatur ya dengan sistematis. Kalau kita tanya lagi, loh kalau begitu kenapa? Kenapa belum terbiasa melakukan eksplorasi literatur? Karena namanya eksplorasi literatur itu biasanya memakan waktu. Kita harus membaca banyak paper gitu. Makanya
bagi para peneliti pemula, memang saya suka sarankan bahwa kalau kalian baru mau melakukan riset, bacalah, cari dulu review paper terlebih dahulu. Karena dari review paper itu paling tidak itu sudah memberikan gambaran kepada kita sebenarnya di bidang tersebut itu ada celah di mana, ada potensi apa, gitu ya. Karena di review paper sudah dijelaskan biasanya apa sih yang sudah berkembang saat ini apa dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang ketika membaca juga kita bingung juga, gagal fokus gitu kan, terdistraksi ataupun apapun atau apalah gitu ya, terdistraksi dan lain sebagainya. Nah, paling tidak makanya di sini saya beri warna biru karena memang dua hal ini yang kemudian bisa kita kita apa namanya kita tangani lah ya, kita perbaiki di bagian ini. Jadi maka muncul pertanyaan selanjutnya, bisakah atau adakah cara untuk melakukan eksplorasi literatur ya atau pemetaan tren desain bahkan dipetakan gitu ya dan lain-lain dalam waktu yang relatif cepat gitu. Karena kalau kita kelamaan bisa buyar gitu, terdistraksi dan lain sebagainya gitu kan, menjadi gagal fokus gitu kan dalam waktu yang lama, nggak bisa terlalu lama gitu ininya. Nah, bisa nggak dalam waktu yang relatif cepat? Jawabannya adalah sebenarnya bisa. Ya, berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Ini bisa sebenarnya, apalagi dengan sekarang itu banyak tools AI dan lain sebagainya gitu ya. Wah, itu bisa tuh dilakukan hal seperti itu ya. Nah, di sini paling tidak ada tiga cara yang kemudian saya ingin sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya, mohon maaf kalau nanti penyampaiannya agak cepat gitu ya. Pertama ada bibliometric review plus dengan AI. AI yang di sini kita ambil aja ChatGPT lah gitu ya, cari yang versi free gitu. Karena dulu ketika saya nulis review paper pun juga menggunakan ini untuk untuk masalah bahasa dan lain sebagainya gitu ya. ChatGPT itu yang pertama. Yang kedua bisa menggunakan SciSpace ya. SciSpace ini bagian daripada agentic AI. Apa itu agentic AI? Nah, itu nanti kita akan jelaskan juga. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan kombinasi beberapa AI karena kalau menggunakan satu AI biasanya kan ada limited ya, kemudian berbayar dan lain sebagainya. Bisa kita gunakan kombinasi dari beberapa tools AI gitu ya. Atau kalau nggak menggunakan beberapa tools AI, ya bisa aja kita harus punya banyak akun email gitu, Gmail paling tidak untuk login ke ChatGPT paling tidak begitu ya. Nah, paling tidak ada tiga cara ini gitu ya yang nanti kemudian akan saya paparkan gitu kan. Dan terakhir nanti bagian terakhir ada etika yang kemudian harus kita perhatikan gitu. Baik, kita masuk kepada yang pertama, bibliometric review dan ChatGPT. Mungkin di antara teman-teman ada yang di sini mungkin ada yang baru pertama kali mendengar atau apapun ya berkaitan dengan masalah bibliometric review ini apa sih gitu ya. Nah, jadi begini, ini adalah literatur review yang pernah saya lakukan gitu ya. Yang pertama yang sebelah kiri ini ada namanya progress review, ini terbit di Japanese Journal of Applied Physics. Saya mengerjakan dengan beberapa kawan yang sama-sama international student waktu itu di Jepang. Jadi saya mengerjakan ini kalau tidak salah sekitar 3 sampai 6 bulan untuk mengerjakan atau menyusun progress review ini, gitu kan sampai akhirnya bisa terbit di Japanese Journal of Applied Physics, which is itu adalah Q2 gitu ya, Q2 atau sekarang mungkin sudah turun ke Q3. Nah, adapun yang terbaru di sini ada bibliometric review yang kemudian terbit di tahun 2024 dan tahun 2025 kalau nggak salah ini yang versi ininya cetaknya di tahun 2025 ya. Nah, bibliometric review ini yang saya gunakan ada dua paper ini ya, yang diantaranya ada Pak Menteri di sini Pak Prof Brian sekarang sudah menjadi menteri itu, waktu itu saya menulis juga dengan beliau. Ini saya menganalisa sekitar 2.900 paper lebih gitu ya, 2.900, bahkan paper yang kedua menggunakan bibliometric review itu sekitar 3.000 paper lebih gitu ya, dengan di dalamnya lebih daripada 100 referensi yang kemudian kita cantumkan di dalamnya. Jadi kita menganalisa tren, karena tadi kata kuncinya adalah tren. Kalau kita melakukan bibliometric review maka kata kuncinya tren. Tren riset ke depan itu seperti apa sih begitu loh. Nah, sehingga apa? Ketika kita menulis, bahkan kalau kita menulis review, jadi ini sebagai pembelajaran juga. Kalau tadi saya sarankan kalau bagi para peneliti pemula membaca review paper, maka bisa diganti juga, bukan hanya sekedar baca. Kalau bisa sekalian nulis review paper gitu di awal, apa-apa gitu kan? Itu sebagai bagian daripada latihan atau belajar melakukan riset bahkan sampai kepada diseminasi gitu ya, atau mempublikasikan tulisan-tulisan kita gitu. Jadi bibliometrik ini mainnya big data sebenarnya. Ya, dan saya nanti akan perlihatkan bagaimana kita mengolah big data ini
Hanya dalam hitungan menit kita sudah tahu apa namanya kira-kira tren ke depan akan seperti apa. Dan kira-kira ini di dalam papernya akan dibahas apa saja gitu ya dan lain sebagainya. Bahkan dari situ kita bisa dapat ide penelitian kita apa yang kemudian nanti bisa kita kita apa namanya kita buat proposal penelitiannya untuk dicarikan fundingnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini bibliometric review paling tidak kalau kita bandingkan antara bibliometric analisis, meta analisis dan systematic literature review, goals daripada bibliometric analisis adalah trends dan strukturnya seperti apa gitu ya. Nanti untuk masalah struktur ada lagi AI yang kemudian bisa ya kita bisa gabungkan nanti dengan AI yang lain kurang lebih seperti itu. Nah, jadi datasetnya itu sangat besar sekali. Analisanya nanti kuantitatif dan kualitatif. Nah, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Sedangkan nanti ada systematic literature review itu lebih kepada literatur findings ya, mencari apa namanya literatur yang sesuai itu seperti apa. Nah, kita akan fokus di bibliometric analisis ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di tren bibliometrik ini sebenarnya pada awalnya itu terjadi pada apa namanya soshum, sosial humaniora gitu, bidang sosial humaniora itu dari tahun 2005 sampai tahun 2020 kita bisa lihat trennya itu eksponensial naiknya gitu ya. Dari tahun 2005 itu cuma 170 publikasi sampai kepada di tahun 2020 itu sudah hampir 2000 publikasi yang berkaitan dengan bibliometric review. Artinya apa? Dari sini kita bisa lihat, bisa kita katakan bahwa eh, mempublikasikan penelitian kita berdasarkan bibliometric review itu sah saja gitu, nggak ada masalah dengan hal itu gitu kan. Nah, ini untuk yang tren yang berkaitan dengan masalah sosial dan humaniora ya, dalam konteks di sini adalah business management, accounting gitu kan, economics dan lain sebagainya. Adapun bagaimana kalau misalkan yang risetnya di bidang engineering, science engineering, sama science engineering saja itu sampai pertengahan tahun 2025 ya, pertengahan ya. Kalau kita bandingkan ini kurang lebih sama, trennya itu juga eksponensial naiknya gitu ya. Sampai terakhir di tahun 2024 itu sudah 1.250, comparable lah dengan yang kemudian di tahun nanti. Oh, ini tahun 2020 ya. Kalau tahun 2020 oh gini nggak terlalu comparable banget gitu ya. Misalnya ini sampai 2025. Tapi pada intinya adalah ini bisa kita lihat bahwa ada kenaikan yang sifatnya eksponensial gitu. Nah, bagaimana cara melakukan bibliometrik? Ya, saya langsung saja. Mungkin ada yang bertanya-tanya, gimana sih caranya kok bisa mengolah data 2.900 paper lebih atau bahkan 3.000 paper lebih, kemudian bahkan dalam hitungan menit tuh kita bisa dapat semua informasinya gitu ya, trennya apa gitu kan, dan bahkan bisa mendapatkan ide penelitian apa yang akan kita lakukan gitu ya. Paling tidak saya bagi step-stepnya adalah menjadi 3 gitu. Kalau dalam tadi kan saya katakan saya juga mengampu atau membimbing ya para mahasiswa dan juga peneliti untuk menulis academic writing gitu kan. Maka biasanya saya bagi step itu menjadi 3D lah gitu ya. Step pertama itu mengenai dataset extraction, bagaimana mengambil dataset gitu ya. Step yang kedua nanti data processing. Kita gunakan FastViewer atau nanti menggunakan Biblio Shiny yang gratis-gratis aja lah gitu ya. Jadi 2 paper yang tadi kemudian saya bisa publikasikan di Q1 itu, 2 paper tersebut itu nggak keluar ongkos apapun gitu ya. Pakai akun gratis tanpa APC dan juga modalnya cuma laptop aja, FastViewer kemudian mungkin ChatGPT lah gitu tambahannya dikit gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga nanti ada data analisis dan interpretasi. Ini kita bisa menggunakan bantuan ChatGPT untuk apa namanya? Menginterpretasikan itu semua gitu ya. Nah, jadi step 1 nanti ada 5 step. 5 step itu kemudian apa namanya database, pemilihan database yang mana, kemudian mendefine sesuatu, definisinya apa saja nih ya. Maksudnya definisi untuk memilih kata kunci yang pas gitu kan, keywords, kemudian kita uji coba keywordnya sampai kemudian akhirnya refine. Nah, dari sini kata kunci apa namanya kata-kata ini semua ini saya singkat menjadi dadikere biasanya. Kalau orang Jawa paham lah maksudnya apa. Karena memang kita risetnya kalau untuk menggunakan bibliometrik itu gratis semua gitu. Jadi makanya kere. Jadi ini kurang lebih begitu ya. Ini sebagai intermezzo aja. Kemudian nanti di step 2 kita menggunakan FastViewer lah. Ini yang gratisan tanpa diinstal juga, tinggal download saja gitu kan. Kemudian langsung pakai ya, diekstrak dulu baru kemudian dipakai. Dan kemudian nanti terakhir kita bisa menggunakan ChatGPT, bantuannya seperti itu. Nah, oke, kita demonstrasikan sedikit ya supaya lebih kena gimana sih caranya gitu ya misalkan. Nah, saya sudah buka di sini misalkan
apa namanya? eh, Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan mau lihat gimana sih caranya gitu ya. Eh, oh, nah, jadi seperti ini. Misalkan saya ambil, kalau dari sisi database ada beberapa ya. Ada Web of Science, Clarified gitu kan. Kemudian ada Scopus, kemudian ada banyak lagi yang lainnya. Saya ambil misalkan kita ambil yang dari Scopus gitu ya. Kita ambil misalkan kita mau cari paper apa nih. Sebisa mungkin jangan yang terlalu spesifik dan jangan yang terlalu apa namanya terlalu umum gitu. Jadi memang harus tengah-tengah moderat. Karena kalau misalkan terlalu umum itu menjadi bias nantinya. Terlalu banyak data yang kemudian tidak relevan itu masuk ke dalam dataset kita. Ya. Kemudian juga kalau apa namanya kalau terlalu sedikit, terlalu spesifik nanti gambarnya gambar visualisasinya tidak terlalu menunjukkan pola-pola tertentu. Sehingga saya sarankan paling tidak sedikit banyak itu batasannya adalah paling tidak di atas 500 dokumen sampai sekitar 3.000 atau 5.000 dokumen. Ya paling tidak seperti itu. Misalkan saya ambil foto elektrochemical ya water splitting misalkan ya. Jadi yang saya gunakan tadi di dalam paper tersebut adalah terkait dengan foto electrochemical water splitting gitu. Foto electrochemical water splitting ya. Ini OR gitu kan PEC ya. Maksudnya OR itu maksudnya boleh jadi nanti ada di dalam paper-paper yang menggunakan singkatan PEC gitu ya. Kemudian ditambahkan N di sini ya. Kemudian kita tambahkan water splitting. Supaya ini menjadi satu frasa maka kita berikan apa namanya tanda kutip gitu ya. Double kutip supaya apa ini terbawa semua. Kemudian kita fokuskan misalkan kepada foto anode saja, gitu ya. Kita kasih tanda bintang, kalau ada S-nya boleh gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi NN gitu. Jadi kita mencari paper-paper yang di dalam title, abstrak atau keywordnya itu mengandung kata-kata ini gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita cari, search saja gitu kan. Ya. Nah, kalau sudah nanti kita akan peroleh apa namanya data paling tidak di sini ada 5.199 dokumen yang ditemukan dengan menggunakan kata kunci tadi. Artinya apa? Ini dataset kita nih, gitu ya. Ini dataset kita. Dan kalau kita mau lihat analyze resultnya, nanti kita akan peroleh bahwa dari apa namanya kita bisa lihat jumlah publikasi yang berkaitan dengan tema tadi itu naik terus gitu kan. Dari mulai tahun 2009. Ini pun bisa menjadi satu bahasan tersendiri gitu ya. Baik, kembali lagi kepada sini. Kalau kita lihat di sini, nanti kita bisa apa namanya? Kita bisa sortir lagi, kita bisa refine. Refining artikel dan review saja. Misalkan conference nggak usah, book chapter nggak perlu, conference review nggak perlu. Misalkan 2 saja. Kemudian bahasanya juga kita ambil hanya juga bahasa Cina gitu ya. Bahasa Korea ya paling dikit-dikit aja buat beli topoki lah gitu ya pinggir jalan gitu. Itu kita bisa lah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita Inggris dan kemudian juga yang bentuknya adalah artikel yang sudah final dan juga review artikel. Sehingga nanti kita bisa dari sini refining, kita bersisa tinggal 4.900. Kita merasa oh ini sudah oke nih tanpa ada perubahan lain. Kalau misalkan ada perubahan lain misalkan dari sisi subjek area misalkan kita bisa pilih subjek areanya adalah mau yang mana foto elektrochemical dengan arts and humanities. Kalau nggak ada ya berarti kita singkirkan gitu ya. Kita pilih yang memang ada hubungannya saja misalkan seperti itu. Nah, setelah itu kita download gitu kan. Kita download, kita klik di sini all, kemudian kita download export dalam bentuk CSV gitu ya. Singkat ceritanya begitu. Saya tidak karena ini agak lama nanti apa ada 4.948 dokumen. Kalau saya menunggu harus mendownload ini semua, tentu akan apa namanya? Akan lama, text time gitu ya. Jadi kita persingkat saja. Kalau kita persingkat, nanti jadinya adalah paling tidak seperti ini. Kita gunakan Force Viewer gitu kan. Misalkan konteksnya kita sudah download ya, kita sudah unduh datasetnya, maka selanjutnya kita lihat kita meng-create map
berdasarkan teks data. Artinya berdasarkan teks data itu adalah karena di dalam dataset tadi itu sudah mengandung abstrak biasanya. Jadi abstrak-abstrak itu dipecah kata-katanya dan kata-kata itu kemudian di mapping, divisualisasikan. Jadi kita membuat visualisasi berdasarkan teks data gitu ya. Nah, kita ambil di sini yang karena tadi dari Scopus kita ambil dari sini gitu ya. Nanti kita peroleh kalau misalkan mau lihat di sini, coba kita lihat di sini ya. Scopus carbon capture. Oh, nggak ada di sini ya. Oke, intinya nanti apa namanya saya tunjukkan caranya seperti itu gitu ya. Yang jelas nanti hasilnya akan seperti ini. Ini saya skip-skip saja karena memang waktunya nggak panjang. Nanti kita akan dapatkan, kita akan peroleh hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ada apa namanya bulat-bulat ini ukurannya berbeda-beda. Itu satu yang kita amati. Ukuran yang berbeda itu menandakan seberapa banyak kata tersebut terdapat di semua paper yang tadi kita unduh. Kayak gitu ya. Semua paper yang tadi ada di dalam dataset gitu ya. Semakin besar berarti semakin banyak. Warna merah, biru, dan hijau itu menandakan klaster tema. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita hubungkan antara satu kata atau satu istilah di klaster yang warna merah, ya itu nanti akan membentuk satu tema tersendiri atau topik riset tersendiri. Contoh misalkan yang merah ini ada apa namanya? Ada measurement, ada morfologi, ada X-ray diffraction, ya. Ada electrochemical impedance spectroscopy. Ini adalah bagian daripada apa? Kalau misalkan kita hubungkan pola-pola ini, kita akan dapati bahwa ini adalah bagian daripada strategi. Untuk apa? To enhance the PEC water splitting performance, ya. Untuk meningkatkan performa atau kinerja daripada photoelectrochemical water splitting. Kalau yang hijau, yang hijau bagaimana? Yang hijau kita lihat ada nama senyawa di sini bismuth vanadat misalkan. Kemudian ada Fe2O3, ya kan? Ada hematit, kemudian lain-lain sebagainya di sini. Ini kan banyak material, ya. Artinya apa? Apa kesamaan antara bismuth vanadat dengan hematit misalkan? Ya, itu adalah berkaitan dengan earth abundance, yang ketersediaan itu banyak di alam, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, berarti dari situ kita bisa simpulkan bahwa sejauh ini riset yang berkaitan dengan photoelectrochemical water splitting untuk fotoanode paling tidak berkisar di antara 3 topik besar ini. Berkisar di antara orang menggunakan materialsnya, atau yang kedua adalah pengembangan sistemnya, atau yang ketiga adalah strategi untuk meningkatkan performanya. Kurang lebih seperti itu. Yang nanti kalau misalkan kita mapping berdasarkan apa namanya tahun atau overlay, nanti kita akan dapati bahwa yang warna kuning ini semakin baru. Artinya apa? Semakin kita menggunakan yang warna kuning ini semakin baru. Artinya kalau misalkan kita mau dapat ide yang baru, ya penelitian yang baru, ide penelitian baru, kita bisa ngikutin yang warna kuning-kuning ini gitu. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, itu yang pertama, menggunakan bibliometrik. Nanti untuk lebih jelasnya silakan nanti dilihat saja paper saya gitu ya. Silakan dibaca dari sana bagaimana menginterpretasikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah cara yang kedua yaitu berkaitan dengan SciSpace. SciSpace ini apa? SciSpace ini sebenarnya kalau boleh saya sebut adalah sebagai agentic AI. Apa itu agentic AI? Agentic AI adalah jadi kalau misalkan kita bisa lihat dari sini ini adalah timeline pengembangan AI sampai sejauh ini. Ini saya mengikuti timelinenya si Jensen Huang, bosnya Nvidia gitu ya. Bahwa kalau misalkan kita bisa melihat bahwa awal-awal daripada AI itu kan mulai dikembangkan pada tahun 1943 gitu ya. Kemudian muncul AI yang pertama atau tradisional AI itu adalah yang Clippy. Ya. Kalau pernah menggunakan Microsoft Word yang kemudian muncul icon ini, berarti Anda sudah tua gitu intinya. Karena ini di roll out oleh Microsoft di tahun 2002 atau 2003 kalau nggak salah. Jadi tahun 2000-an ini sudah ada dan ini adalah traditional AI. Dia rule based ya, bukan learning seperti AI yang ada sekarang. Kemudian nanti kita berada di sini sebenarnya di 2026 ini banyak berkaitan dengan AI agent. AI agent ini apa? AI agent ini adalah single worker. Jadi kayak misalkan kita punya karyawan satu orang itu adalah AI gitu. Ya. Dia bisa mengerjakan satu tugas yang sangat spesifik saja gitu. Tapi kalau misalkan agentic ini team working. Jadi kita punya 3 karyawan atau 5 karyawan atau bahkan lebih dan semua karyawannya itu AI dan saling bekerja sama antara satu AI dengan AI lainnya dan itulah SciSpace.
Jadi yang saya maksud di sini, Sciencebase itu the agentic AI itu ini sebenarnya gitu ya. Dia itu bekerja apa namanya ada AI yang bekerja satu sama lain gitu ya. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh Sciencebase itu adalah yang bisa dilakukan oleh sciencebase.com ini itu bisa apa namanya dari mulai mengumpulkan literatur, menganalisanya gitu kan, kemudian mau sampai menyusun laporan itu bisa di dalam satu tempat ini gitu. Dan apa namanya eh, jadi dia bisa mengambil dari database mana gitu ya. Paper-papernya dikumpulkan semua, setelah dikumpulkan kemudian dicek relevansinya, setelah dicek relevansinya kemudian nanti dibuang yang tidak relevan gitu kan. Kemudian setelah dibuang yang tidak relevan, kemudian dia susun, dia analisa tuh satu persatu tuh paper-papernya, kemudian disusunlah dibuat report. Tapi ini tergantung daripada perintah yang kita berikan kepada Sciencebase. Ya, antara memberikan perintah ke Sciencebase dengan ChatGPT itu berbeda. Nah, itu problemnya prompting gitu ya. Nah, masalahnya adalah karena kita keterbatasan waktu, maka saya kasih tahu aja bahwa Sciencebase ini ya kemampuannya itu gitu ya. Nanti kalau mau belajar promptingnya itu perlu perlu waktu gitu ya. Jadi kalau bibliometrik itu tadi, bibliometrik itu biasanya saya menyampaikannya 1 hari. Kalau kalau kita apa namanya mau dapat hasil yang bagus itu kita eh, melatihnya itu secara offline itu 1 hari full dari jam 9 sampai jam 3 sore. 9 pagi sampai jam 3 sore biasanya seperti itu gitu ya. Apa namanya? Makanya dalam waktu yang kemudian sangat kompak ini saat ini nggak mungkin kalau saya harus menyampaikan itu secara detail gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Sciencebase itu apa namanya punya kemampuan sampai seperti itu. Dan ini terbatas untuk yang free. Sejauh ini saya masih pakai yang free-free saja gitu ya. Hanya saja saya punya berapa akun yang berbeda-beda itu saja gitu ya. Ah, ah. Jadi ini kemampuannya luar biasa. Saya sering menggunakan ini sebagai pembanding. Sebagai pembanding misalkan ada literatur apa gitu kan. Ada beberapa AI kemudian saya bandingkan hasil-hasilnya. Termasuk juga dengan bibliometrik tadi, itu saya bandingkan juga dengan hasil pemaparan dari Sciencebase ini. Apakah cocok atau tidak, selaras atau tidak, saling mendukung atau tidak, konstruktif atau destruktif gitu ya. Dan terus. Nah, oh tidak perlu saya demonstrasikan ya karena apa namanya keterbatasan waktu juga gitu ya. Saya skip. Kemudian nah, cara yang ketiga itu kombinasi beberapa AI yang kemudian bisa apa namanya bisa kita gunakan untuk membantu kita menemukan ide bahkan sampai menyusunnya gitu ya. Memang ada AI apa aja yang bisa kita gunakan? Ada banyak ini. Ada banyak tuh AI tools sampai saat ini. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Testify, ya, ada Manus, ada kemudian Notebook LLM, eh, notebook LM gitu ya, tesis AI, Paperpole, konsensus, Litni, apa namanya, banyak sekali gitu ya. Perplexity dan lain sebagainya ini saya tampilkan logo-logonya saja gitu ya. Lalu kalau ini kita susun, maka nanti peran-peran apa namanya kita bisa susun semua tools ini menjadi sesuai dengan peran mereka. Kalau misalkan kita mau menyusun literatur review misalkan, kita bisa menyusunnya seperti ini workflow-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk finding literatur ya, manajerialnya kita bisa gunakan Zotero. Apa keunggulan Zotero dibandingkan Mendeley misalkan? Keunggulan Zotero dibandingkan Mendeley adalah Zotero itu bisa langsung masuk ke bisa langsung kita transfer ke Sciencebase. Jadi misalkan kita ngumpulin database gitu kan, kemudian kita kumpulkan ke Zotero. Nah, Sciencebase itu kompatibel untuk bisa dihubungkan dengan Zotero. Artinya paper-paper yang kita kumpulkan langsung diterjemahkan oleh Sciencebase. Gitu, nggak perlu repot gitu ya, nggak perlu kemudian kita harus mencari sendiri, apa namanya, harus kita unggah satu persatu dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada Elicit, ada konsensus, ada lead map gitu, ada research rabbit ya. Ini untuk tools-tools yang bisa kita gunakan untuk mencari literatur-literatur untuk kita jadikan literatur review gitu ya. Setelah kita dapat literatur, maka selanjutnya adalah kita memfilternya. Makanya kemudian cara memfilter literatur adalah mengecek seberapa relevan literatur-literatur yang kita dapatkan dari sini, gitu kan, seberapa relevan dia dengan topik yang ingin kita bahas, ya. Makanya nanti bisa menggunakan notebook LM, Sciencebase, dan konsensus diantaranya. Dan mau nggak mau kita harus baca, gitu ya. Kita harus membaca ini semua, gitu. Untuk apa? Mengecek. Sekali lagi, karena kita mainnya di etika juga ya, jangan sampai kemudian kita serahkan full kepada AI. Kalau kita sudah baca ini semua, baru kita mapping. Mappingnya menggunakan apa? LM. Ya, ini notebook LM dan konsensus. Kemudian struktur dan lain sebagainya. Ini muter aja di sini. Gitu ya. Dari struktur, konten, AI review, balik ke kemana gitu. Ini bisa. Sampai akhirnya nanti ujungnya adalah kita mereview semuanya sampai akhirnya kita bisa dapat manuskripnya seperti apa.
Nah, kurang lebih seperti itu. Ini pun juga nggak mungkin kalau cuma sekedar berapa menit kita jelaskan. Makanya saya cepat-cepat saja gitu ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan teman-teman semua bisa menangkap ini gitu ya. Nah, untuk notebook LM, oke, saya bisa tunjukkan kalau notebook LM ada ininya, ada apa namanya, sudah ada dokumen yang untuk hal itu gitu ya. Nah, saya kasih tunjuk misalkan notebook LM, sebentar, oh di sini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat notebook LM. Saya udah pernah nyoba di sini, ada yang kemudian direct air capture, hydrogen detection center, dan lain sebagainya gitu ya. Saya ambil misalkan ini gitu ya. Ada 32 resource gitu ya. Di sini paper-paper yang kemudian saya download ini adalah paper review semua. Jadi saya mau mencoba memetakan dari semua paper review ini sebenarnya ada problem apa gitu kan. Kita minta dia untuk memetakan sehingga nanti dengan mengklik mind map saja nanti dia akan punya mind mapnya seperti ini. Kalau kita minta buka semua, nanti struktur pembahasannya akan seperti ini. Makanya tadi saya letakkan bahwa notebook LM itu sebagai struktur untuk memberikan masukan kepada kita saran. Nanti struktur pembahasan paper review kita akan seperti apa gitu ya. Dia akan ngasih seperti ini. Dari 32 paper tadi dia kembangkan seperti ini gitu ya. Dia apa namanya si notebook LM ini mengembangkannya sampai sejauh itu gitu. Nah, kemudian yang lebih mantapnya lagi daripada notebook LM ini adalah kita bisa membuat infografik dari 32 ini langsung gitu ya. Misalkan saya ingin convert nih, saya coba ini demonstrasikan di sini, kita convert langsung jadi infografis gitu ya. Supaya kita tahu secara grafisnya nanti akan seperti apa gitu ya. Dari 32 sumber yang ada di sini gitu ya. Ini kita bisa juga tanya-tanya ya di sini misalkan tanya-tanya apa keunggulan antara satu paper dengan paper yang lain gitu kan sehingga nanti kita bisa menempatkan novelty dari paper kita itu mau ditempatkan di mana. Itu bisa sekali gitu. Nah, ini apa namanya kemampuan daripada notebook LM luar biasa. Bahkan kita ini sudah disiapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang barangkali kita butuhkan gitu ya, dikasih suggestion. Nah, kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang belum tahu ya berkaitan dengan hal ini. Ini masih agak nunggu nanti kita ini lagi ya, kita balik lagi ke sini untuk notebook LM-nya. Jelas ini kita lagi mencoba mengenerate infografis dari 32 paper yang saya masukkan ke sini gitu. Baik, kita kembali lagi sambil menunggu gitu ya. Sambil menunggu nanti hasilnya akan seperti apa. Jadi notebook LM ini juga lumayan powerful gitu ya. Untuk menentukan kita ada ide-ide apa seperti apa. Jadi kita punya tadi bibliometrik, kita punya notebook LM, kita punya apalagi ya size space dan lain sebagainya. Itu adalah tools bagi kita, masukan bagi kita untuk menentukan arah dari penelitian kita mau kemana. Ya, seperti itu. Nah, terakhir adalah saya ingin singgung terkait dengan etika penggunaan AI dalam riset. Jadi walaupun sekarang sudah relatif lebih mudah ya dengan adanya AI ini, kemudian mengatur itu semua gitu ya, nggak boleh kita kemudian sembarangan menggunakan tools ini gitu ya. Nah, jadi rules yang pertama adalah bantu bukan pengganti ya. Karena apa? Karena boleh jadi jawaban ChatGPT itu salah. Kenapa bisa salah? Karena boleh jadi memang data-data yang di training itu apa namanya overfitting itu gitu ya. Itu boleh jadi salah gitu. Makanya di sini di dalam sini juga disampaikan oleh ChatGPT, ChatGPT can make mistake, check important info. Jadi mentah-mentah nih apa yang dikeluarkan oleh ChatGPT. Karena pada hakikatnya ChatGPT itu memang dirancang untuk apa namanya menyenangkan kita sebenarnya. Untuk menyenangkan kita. Jadi kalau misalnya dikeluarkan oleh ChatGPT itu jawaban-jawaban yang sebenarnya membuat kita akhirnya senang aja gitu. Pada awal-awalnya seperti itu. Makanya walaupun kemudian ada AI, tetap jiwa kritisnya jangan hilang gitu ya. Itu apa namanya konsep kita menggunakan AI. Kemudian, nah di sini ada beberapa contoh-contoh yang kemudian sangat bertentangan ya ketika kita menggunakan AI. Misalkan ini tahun 2024 ya. Surface and Interface ini lumayan paper apa namanya jurnal yang impact faktornya tinggi ya 5,7 gitu kan. Tapi permasalahannya adalah di bagian introduction itu ada kata-kata seperti ini.
Certainly, here is a possible introduction for your topic. Lithium metal battery, bla bla bla. Ini udah ketahuan sekali bahwa ini adalah hasil daripada ChatGPT. Nah, ini yang tidak boleh sehingga apa? Paper ini akhirnya di retract, gitu ya. Makanya kemudian saya sarankan ketika kita mendapatkan jawaban dari ChatGPT, cek lagi, gitu ya. Cek kemudian struktur dan lain sebagainya, karena dia bisa apa namanya memberikan jawaban yang keliru gitu. Sehingga di sini dari sinilah kemudian jurnal-jurnal itu membuat atau publisher itu kemudian membuat sebuah rule gitu ya bahwa apa AI itu nggak boleh menjadi penulis. Ya, nanti kalian cek aja tuh, cari di Google atau di Google Scholar gitu ya. Ada yang menyertakan ChatGPT itu sebagai penulis gitu. Waktu itu memang belum ada regulasi tersebut, tapi sekarang sudah ada gitu ya. Kenapa nggak boleh menjadi author? Masalahnya adalah yang disampaikan adalah sebuah pengetahuan, gitu loh. Kalau yang disampaikan pengetahuan, maka harus ada yang bertanggung jawab terhadap pengetahuan tersebut. Nah, masalahnya mesin bisa bertanggung jawab atau tidak, kan gitu. Karena ChatGPT kan mesin, gitu ya. Nggak boleh, makanya AI itu nggak boleh menjadi penulis. Jangan kemudian apa namanya kita sertakan di dalam paper kita itu penulisnya adalah ChatGPT, ya itu nggak boleh. Kemudian AI must be disclosed, harus dijelaskan penggunaannya untuk apa. Jenis AI-nya apa gitu ya, ChatGPT kah, apakah Perplexity kah dan lain sebagainya gitu ya, itu harus dijelaskan di bagian acknowledgement-nya ya. Kemudian author are responsible for AI generated content, jadi para penulis itu memang harus bertanggung jawab penuh terhadap konten, terhadap substansi yang disampaikan di dalam apa namanya paper tersebut. Nah, bagaimana dengan gambar? Sama. Dengan gambar itu juga harus ada declaration of generative AI and assistive technologies in the writing process. Di sini ditulis Perplexity AI. Kemudian ada additionally the authors utilize Napkin AI. Napkin AI ini untuk apa? Untuk membuat gambar sistematis seperti ini ya. Misalkan untuk sistematika metodologi dan lain sebagainya. Ya, ini pada jurnal Q1 padahal gitu ya. Artinya sebenarnya dibolehkan tapi harus ada declaration-nya. Kalau nggak ada declaration-nya, nah ini bisa retracted nanti kalau misalkan ketahuan karena sudah ada apa namanya kasus-kasus yang seperti itu terjadi gitu ya. Jadi artinya apa ya? Kita boleh menggunakan itu, hanya saja kita perhatikan etika-etika yang kemudian dibolehkan ya untuk menggunakan tools-tools tersebut. Nih contoh yang retracted misalkan ya. Kenapa ini bisa retracted? Perhatikan gambarnya ya, perhatikan gambarnya. Ada kalimat kata-kata yang tidak dikenali di dalam dunia ilmiah. Apa itu? DCK ini apa? Retat ini apa? Ya, tes Thomson ini apa? Ini nggak dikenali, sehingga kemudian terjadilah ada retraction ya. Nah, ini jangan sampai kemudian ini terjadi dengan paper-paper kita. Jadi tetap apa namanya indahkan etika. Nah, sebagai rumusnya untuk menghadapi itu semua, maka untuk menghindari plagiarisme visual, kemudian juga tidak overload of informasi, boleh menggunakan AI tapi perhatikan etika gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengenerate gambar, katakanlah menggunakan napkin.ai tadi misalkan, ya jangan lupa untuk menggunakan jurus yang satu ini gitu ya. Jurusnya saya sebut dengan jurus Kopassus. Copy paste, ubah-ubah sedikit gitu ya. Ubah-ubah aja di apa namanya di PowerPoint gitu kan, kasih apa namanya. Itu yang saya lakukan. Salah satu paper dari dua yang ada tadi saya tunjukkan ini berkaitan dengan bibliometrik itu ya. Itu saya mengenerate gambar menggunakan AI, kemudian saya ubah gambarnya gitu ya. Saya ubah beberapa poinnya, saya tambahkan ya, kemudian saya buat sendiri sehingga saya tidak perlu mendeklarasi bahwa ini adalah hasil AI. Enggak, saya ngambil AI sebagian, kemudian saya tambahkan dengan hasil yang punya saya. Jadi kita tetap bertanggung jawab terhadap hasil daripada paper yang kita publikasikan gitu ya. Oke. Jadi sampai sini penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, tapi sebelum nanti selesai kita coba cek yang tadi ya, yang berkaitan dengan notebook LM itu hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, kita sudah dapat di sini. Nah, ini bagian apa namanya infografisnya. Kayaknya seperti ini kan notebook LM ini produk dari Google ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini cukup informatif paling tidak gitu ya. Dari sini dia menggambarkan apa saja informasi yang kemudian didapat dari 32 paper tadi gitu ya. Bahwa apa namanya ada eh, masalah yang paling paling besar adalah berkaitan dengan masalah risk of hydrogen powered apa nih misalkan rail gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa risk assessment atau apa namanya risiko-risiko yang kemudian kita perlu lihat gitu ya sebelum kita katakanlah menggunakan hidrogen ini untuk sebagai bahan bakar energi
terbarukan, energi baru dan terbarukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini gambarnya sih seperti dari Gemini gitu ya, karena memang ini satu satu platform antara notebook LM, kemudian Gemini, kemudian Banana Pro dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan sore hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, walaupun waktunya tidak terlalu panjang, tapi nggak apa-apa. Ya, nanti kita bisa explore di tanya jawab. Itu saja mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Adi. Luar biasa materinya. Ini pun saya ada catatan juga. Ini ada pertanyaan. Saya juga punya pertanyaan. Tentu ya Pak ya. Karena saya juga Ya, posisinya sebagai mahasiswa gitu. Dan ini ya, penting banget, relate banget buat kita-kita teman-teman mahasiswa gitu yang baru masuk atau yang mau terjun atau yang sedang tesis dan lain sebagainya ini insya Allah bermanfaat banget. Saya punya banyak pertanyaan, cuman kita utamakan dulu bagi teman-teman, Bapak Ibu peserta audiens yang eh, ingin menanyakan ke Pak Hadi. Oh, ini sudah ada. Oh iya, boleh disampaikan melalui chat atau langsung raise hand. Nanti kami bantu untuk eh, salurkan ke yang ingin bertanya. Oke, yang pertama dari Debbie. Oh, mungkin sebelum bertanya bisa disampaikan namanya dan institusi atau mungkin asal kotanya. Mau tanya Pak, untuk penggunaan notebook LM, idealnya berapa paper ya yang dimasukkan dan bagaimana pengerucutan jumlah paper atau artikel yang dipakai untuk review akhir kita? Nah, ini menarik Pak. Mungkin ya. bisa langsung dijawab. Monggo Baik, Pak Adi. untuk notebook LM sejauh ini saya masih mencoba mengenai jumlah maksimum yang bisa dimasukkan ya. Ada yang berkata kalau saya cari itu dari beberapa apa namanya testimoni gitu ya. Ada yang mengatakan 50 segala macam, tapi saya belum sampai 50 gitu ya. Jadi makanya saya juga masih masih mencoba sebenarnya. Nah, eh, apa namanya kalau notebook LM ini sebenarnya cocok untuk kita apa namanya membandingkan antara satu paper dengan paper yang lain dengan topik kita misalkan. Itu bisa ya. Nah, jadi notebook LM seperti itu. Kemudian bagaimana pengerucutan jumlah paper atau artikel yang kita pakai untuk review akhir. Nah, kalau untuk notebook LM saya kurang tahu. Tapi kalau sejauh ini kalau untuk pengerucutan, saya biasanya mengerucutkan itu kalau misalkan menggunakan bibliometrik. Bibliometrik itu saya walaupun tadi dataset sudah dapat gitu ya, sudah kita dapatkan dataset misalkan dari Scopus, itu saya masih harus menelaah secara manual gitu ya. Karena sejauh ini belum ada. Ya, ataupun kalau nggak manual, saya kasih triknya. Ini baru saya jalankan kemarin, trik yang agak konyol juga sebenarnya. Saya bagi di dataset itu menjadi per 50 dataset. Jadi di 50 paper, 50 itu apa namanya dalam satu file itu ada 50 paper ya yang isinya nanti judul, kemudian tahun, apa namanya jurnal apa, kemudian abstraknya apa. Itu ada 50. Jadi dibagi misalkan ada emang cukup cukup melelahkan. Misalkan ada kemarin saya mengolah data 1.600 paper gitu ya. 1.600 itu saya pecah menjadi per 50 gitu kan. Per 50 kemudian saya unggah masuk ke ChatGPT. Saya tanya satu-satu, tolong diklasifikasikan berdasarkan ini. Berdasarkan topik ini klasifikasikan. Jadi sehingga nanti akan lebih memudahkan kita. Mudahnya apa? Kalau misalkan ada yang ditandai oleh ChatGPT ini salah, nah kita fokus ke situ aja, benar nggak salah gitu. Nah, itu satu. Atau yang kedua adalah kita menggunakan size space. Size space itu bisa digunakan untuk melihat relevansi. Dia nanti ngasih skor seberapa relevan, ya. Seberapa relevan paper yang kita miliki, ya, itu dengan topik yang kita kita apa namanya kita ingin buat gitu reviewnya, gitu ya. Itu dia ngasih skornya biasanya. Nanti kita tinggal ini aja putuskan mau skor minimum berapa yang kemudian kita ambil papernya. Itu dua, bisa menggunakan size space. Atau yang ketiga, dengan konsensus. Konsensus ini juga salah satu tools AI juga dan dia juga bisa memberikan skor relevansinya berapa antara paper yang kemudian kita unggah dengan yang kita inginkan itu apa. Itu ada skor-skornya gitu ya. Itu kalau yang mau mudah gitu ya. Paling tidak itu metode-metodenya. Dan yang pengalaman saya ketika bibliometrik, believe it or not, yang kemudian kemarin diterima atau di accept ya di tadi yang dua tadi yang saya tampilkan, itu saya nulis paper itu cuma 2 minggu. 2 minggu. Itu diterima di Q1,
tanpa APC. Jadi gratis, modalnya apa? Laptop doang sama internet gitu istilahnya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Artinya apa? Ya sebenarnya kalau kita mau kreatif mah bisa aja mau menciptain apa gitu. Tapi kan tetap bertanggung jawab ya terhadap konten, nggak cuma asal-asalan gitu ya. Intinya seperti itu ya. Nah, kalau untuk tadi kembali lagi ke notebook LM, dia powerful tapi saya belum tahu batas jumlah maksimumnya berapa ya untuk sekali upload. Bahkan kita bisa bisa mencari juga tuh sekaligus di notebook LM tadi itu kalau nggak salah sebentar notebook LM ya di sini. Nah, notebook LM ini ada fitur-fitur yang lain misalkan kita bisa mencari selain yang ada di list ini, kita bisa mencari webnya. News source-nya apa? Misalkan kita pilih saja mau yang bahkan kita taruh di Google Drive pun bisa gitu. Kita ngambil dari Google Drive gitu ya. Mau Vice Research ataupun yang apa gitu itu bisa ya. Deep Research atau Fast Research bisa gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya belum tahu nih. Sejauh ini saya masih baru mencoba sampai 32 nggak ada masalah, nggak ada larangan gitu kan dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti teman-teman ya bisa nyoba lebih dari 32, 50 atau 100 gitu ya. Suatu saat nanti coba aja dicoba gitu ya. Sejauh ini saya belum belum mencoba sejauh itu gitu ya. Kurang lebih betul. Karena yang saya lagi coba adalah saya mau mencoba memetakan review-review yang ada itu sejauh ini pemetaannya itu seperti apa gitu kan. Karena kalau saya mau buat review, saya harus memposisikan review saya itu berbeda dengan yang lain sehingga apa? Ada novelty, ada kontribusi yang jelas dari review paper yang saya miliki. Nah, seperti itu tujuannya. Oke, baik. Apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi terkait dengan maksimum penggunaan daripada notebook LM dan eh, pengerucutan cara untuk pengerucutan jumlah paper atau artikel. Oke, baik. Eh, dari teman-teman, Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, itu Oke, yang ada raise. yang raise hand dari Saudari Febriana Intan. Kepada Saudari Febriana Intan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Reza. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Sudah, Iya. Kak. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Hadia Warman atas materinya yang sangat bagus, Pak. Jadi saya mendapatkan informasi terkait kegiatan ini dari saudara saya, teman saya, Mas Reza, terkait penggunaan tools AI untuk membantu proses penelitian. Sebenarnya di sini saya juga seorang peneliti, juga pendidik. Nah, sebenarnya ini materi yang sangat bagus sekali, Pak, untuk kami-kami yang saat ini di akademisi seperti itu. Saya juga sudah beberapa menggunakan tools AI yang tadi Pak Hadi sampaikan seperti itu, seperti C-Space, kemudian ada juga Paperpol, ChatGPT tentu saja. Kemudian terkait tadi ya yang terkait etika penggunaan AI juga sebenarnya sudah beberapa kali banyak dibahas di kami di akademisi. Mungkin pertanyaan saya, Pak, jadi kan saya sebagai peneliti kadang-kadang juga tetap memerlukan kadang-kadang kami menulis begitu ya, kemudian nanti diubah menjadi bahasa Inggris, tapi dengan mungkin bahasa Inggris kami yang agak terbatas. Nah, selanjutnya saya rubah bahasa Inggrisnya agar lebih bagus seperti itu, lebih fluent atau lebih akademik. Cuman kemudian saya mendengar mungkin desas-desus, tapi mungkin Pak Hadi bisa itu agak risky, agak mungkin agak perlu dikurangi karena takutnya apabila nanti diturnitin, kemudian nanti akan terdetek kalau dia itu pembuatannya dari ada yang memberi saran kami menggunakan Paperpol. Nah, kebetulan dari institusi saya itu memang ada subscription Paperpol dan dirasa itu lebih bagus karena memang itu kan lebih agent AI yang lebih ke riset akademik begitu, Pak. Jadi Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. baik. Ya, bagus juga nih pertanyaannya. Memang di antara concern yang paling apa namanya berkaitan dengan masalah penggunaan AI ini ya, apakah nanti akan terdeteksi dan segala macamnya. eh Apa ya?
Sebenarnya gampang untuk ngakalin itu. Iya, kalau di pelatihan saya akan saya kasih tahu gitu. Ada tools yang lain yang anti anti AI gitu. Ada. Jadi tulisan yang kemudian hasil dari ChatGPT itu diubah menjadi hasil tulisan manusia dan tidak terdeteksi oleh peneliti. Sejauh ini begitu ya pengalaman kami gitu ya. Tools NTI-nya apa ya? Ada yang sebenarnya kalau versi gratisnya sangat terbatas ya. Itu bisa Quillbot itu satu. Quillbot sama satu lagi Humanizer gitu ya. Kalau nggak salah humanize.io atau apa gitu, Humanize lah pokoknya. Atau Zero GPT ya, Zero GPT juga bisa. Atau bisa juga diakali lewat prompting ChatGPT. Nah, memang masalahnya ada di prompting sebenarnya. Gitu ya. Jadi pernah ada satu apa namanya peserta bimbingan kami itu dia mencoba pakai ChatGPT gitu kan, disetting tuh ChatGPT-nya gitu, promptingnya diakalin. Nah, ketika promptingnya diakalin, itu nggak kedetek hasil AI. 100% tidak terdeteksi, 0% tidak terdeteksi. Gitu ya. Yang tadinya terdeteksi sekitar 90% hasil AI, dia jadi tidak terdeteksi. Makanya itu satu, caranya mengakali bisa seperti itu. Atau yang kedua, kita harus declare di bagian acknowledgement-nya kita declare bahwasannya apa? Kita menggunakan ChatGPT untuk apa? Untuk memperbaiki bahasanya atau mengimprove readability misalkan, improve readability dari apa namanya bahasa ini dan kita kemudian memberikan statement bahwa kita bertanggung jawab penuh terhadap konten daripada paper tersebut. Itu boleh gitu ya. Itu diperbolehkan. Itu banyak kok di paper di apa namanya di jurnal-jurnal Q1 itu hal seperti itu tuh diperbolehkan. Itu. Nah, kalau yang ketiga paper poll ya nggak ada masalah. Tapi kan nggak semuanya punya ya, nggak semuanya punya paper poll ya. Paper poll itu kan dari Editeach ya kalau nggak salah. Itu sama. Kemudian bertransformasi dari Editeach menjadi paper poll. Ini nggak ada masalah juga. Tapi yang jelas tadi bisa caranya satu apa namanya diakali menggunakan software yang bukan software ya, agent yang anti AI lagi gitu ya, Quillbot misalkan itu diparaphrase sama dia ya atau menggunakan Humanize atau Zero GPT gitu kan atau kemudian juga dari prompting ChatGPT-nya yang kemudian kita ubah kita minta dia menggunakan bahasa Inggris tapi yang seperti apa gitu kan yang lebih manusiawi lah atau apa gitu ya supaya tidak terdeteksi apa namanya Turnitin dan lain sebagainya itu bisa ya walaupun chance-nya juga ya boleh jadi masih terdeteksi juga karena begini, ada sebuah berita juga, sebuah artikel kalau tidak salah, itu paper yang terbit sebelum AI itu ada, itu terdeteksi sebagai AI generated itu ada juga kayak gitu. Jadi nggak apa namanya sebenarnya nggak menutup kemungkinan akan terdeteksi juga gitu kan. Nah, kurang lebih begitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya, Mbak Syifa. Oke, Mbak Syifa baik. atau Mbak siapa tadi itu? Mbak Nanya. Intan, Mbak Intan, maaf. Mbak Soalnya, Intan. ya. Apakah sudah terjawab Mbak Intan atas pertanyaan dan keraguannya? Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan Pak di ke kolom komentar. Ini beliau juga salah satu teman kami, begitu. Namanya Rani. Ini mohon maaf, beliau berhalangan on cam dan on mic, gitu. Pertanyaannya adalah ini cukup menarik Pak sebenarnya. Out of apa ya tadi pembahasan? Ya tidak out of juga sih, cuma topiknya saja yang mungkin berbeda. Ini tentang sejauh mana regulasi hukum di Indonesia mengatur penggunaan AI agar tidak dianggap sebagai bentuk plagiarisme dalam penelitian. Apakah ada pedoman dari Kemenristek-Dikti atau pemerintah yang dapat kami jadikan acuan? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Eh, Sejauh yang saya tahu, itu ada beberapa kampus yang sudah mengeluarkan regulasi. Jadi base-nya adalah kampus, masih kampus ya. Kalau pemerintah dari Kemendistek, apa namanya, Kemenristek Dikti itu belum ya. Sejauh saya sih belum, sejauh yang saya tahu belum ada regulasi yang lebih mengikat tentang itu. Tapi kalau kampus itu sudah mengeluarkan regulasi seperti misalkan UI, itu mengeluarkan regulasi berkaitan dengan masalah penggunaan AI. Selain UI, kalau tidak salah juga ada UGM ya kalau nggak salah. Ya,
setahu yang saya tahu karena saya tinggal di Depok ya, dekat dengan UI. Jadi yang saya tahu sejauh ini UI. UI yang sudah punya regulasi tentang penggunaan AI untuk apa namanya tadi, untuk apa penelitian, penulisan karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Kalau dalam apa namanya pengalaman saya selanjutnya adalah berdasarkan pengalaman sebelumnya berkaitan dengan menjadi juri ya. Juri penulisan karya tulis ilmiah itu juga ada di antara aturan mainnya adalah tidak boleh ini itu. Cuman kalau yang resmi dari Kemenristek Dikti saya belum dengar gitu ya. Saya belum mendengar. Sejauh ini saya belum mendengar tentang regulasi yang seperti itu. Hanya saja memang ada beberapa institusi yang mengeluarkan seperti dari UI tadi institusinya. Nah, itu yang bisa saya jawab ya berkaitan dengan masalah apa namanya regulasi yang mengatur penggunaan AI di Indonesia. Oke, baik. Berarti kesimpulannya tergantung dari institusi masing-masing ya, karena masih sifatnya masih general. Mungkin termasuk tadi memang beberapa publisher juga, in case of publisher memang sudah mulai ada itu ya Pak ya, kita suruh declare apakah kita menggunakan AI sebagai research companion kita atau dalam penulisan tadi yang nyambung juga dengan pertanyaan dari Mbak Intan tadi terkait dengan language editing. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin dari teman-teman panitia ini ada yang mau bertanya gitu. Izin saya mau menyampaikan pertanyaan dari beberapa peserta. Ya, Pak. Oh Terima iya boleh kasih. boleh. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Tadi ada yang bertanya kepada saya dari Kak Ayu Febriana. Eh, Sepertinya tadi Bapak menyinggung tentang Learneo ya Pak di awal. Nah, Iya Kak Lanio Ayu ini betul. sebenarnya sepertinya tertarik tentang Learneo. Nah, tadi Oke. dia udah coba untuk akses webnya, tapi mungkin agak sedikit bingung juga nih bagaimana Iya, explore programnya. Bolehkah betul betul betul. diterangkan sedikit setelah akses web tersebut bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, sejauh ini apa namanya website itu sebenarnya baru baru pertengahan Desember kemarin kalau tidak salah. Jadi memang masih masih under construction gitu sebenarnya statusnya gitu ya. Itu pun kalau mau tahu itu pun websitenya pun dikembangkan menggunakan AI sebenarnya gitu. Jadi masih masih eh, apa namanya masih ya kita belum makanya kenapa tadi saya berikan nomor kontak saya. Jadi kalau misalkan mau tanya lebih detail nanti bisa bisa langsung ke kontak tersebut. Misalkan oh ini kampusnya mau ngadain boleh gitu kalau misalkan satu kampus karena minim apa namanya kita biasanya mengisi pelatihan itu kalau yang offline ya, yang offline itu biasanya memang kita batasi 20 orang supaya kita bisa handle semuanya dan itu berlangsung selama 3 hari gitu ya. 3 hari itu paling tidak apa namanya dari pagi sampai sore dan nanti outputnya adalah bisa 50% draft itu sudah jadi paling tidak seperti itu ya itu kalau yang offline tapi kalau misalkan mau yang apa namanya yang eh, hanya beberapa layanan saja misalkan itu beda lagi nanti tapi yang sejauh ini yang sudah kita lakukan memang banyaknya di offline karena kalau offline kita langsung dampingin gitu ya kita langsung dampingin. Nah nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa bisa apa namanya langsung kontak saja gitu ya. Untuk sementara kontak aja dulu ke saya gitu ke nomor itu tadi gitu. Untuk sementara begitu. Mohon maaf sebelumnya gitu ya. Oke, baik. Iya. Ditunggu-tunggu ya Pak ini Pak Iya. websitenya. Ditunggu loh Pak ini. Oh iya siap nanti kita perbaiki ininya websitenya karena emang baru sih ya websitenya baru baru kita bangun gitu ya. Oke, siap. Ada yang hendak bertanya lagi? Oh, ini Mbak Siva. Ini beliau adalah eh, kepala bidangnya, gitu. Hendak bertanya. Monggo Mbak Iya. Siva. Di bawah, di bawah. Izin Pak, saya juga salah satu yang menunggu websitenya ini dan Oh pelatihan-pelatihan radio. Tapi boleh sebelum boleh itu boleh. saya mau tanya Pak, kebetulan kan saya di sini di Korea juga lagi menempuh Ah, studi. Terus ah. ada satu kesulitan yang saya hadapi saat ini yaitu mencari novelty dalam paper saya gitu. Nah, Oke. apakah itu memungkinkan dilakukan dengan AI, Pak? Dan kalau iya, apakah Pak Hadi pernah punya pengalaman bagaimana caranya gitu? Terima Oke. kasih, Pak. Oke. Menarik ini ya. Bagaimana menemukan novelty? Apa itu novelty?
Nah, kita mulai dari situ dulu gitu ya. Novelty itu kan kebaruan atau apa namanya kontribusi apa kita terhadap bangunan ilmu pengetahuan tersebut gitu ya. Nah, biasanya novelty itu dia di dalam paper dia tidak berdiri sendiri. Dia biasanya sebelum didahului oleh state of the art. State of the art ini adalah apa namanya dari paper-paper sebelumnya itu dia berbicara apa gitu kan, dan kemudian kita posisikan paper kita itu di mana. Disitulah ketemu novelty. Nah, gitu. Nah, makanya ini yang kadang-kadang juga menjadi apa namanya menjadi bisa dikatakan bottleneck karena selama kami melakukan pendampingan ya dalam pelatihan itu sering bingung dengan hal ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tadi kita pengen menemukan novelty, kita bisa menggunakan bibliometrik tadi bisa sebenarnya. Ini saya tunjukkan di sini ya. Kalau dari bibliometrik tadi, kemudian saya arahkan, sorry sorry. Kemudian saya arahkan ke sini gitu ya. Ini ChatGPT ya, yang versi free. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada 3 gambar. Gambar ini ya, yang tadi menggunakan apa namanya foto electrochemical water splitting ya. Ini density. Density itu apa? Density visualisasi. Ini visualisasi density maksudnya adalah seberapa dense, seberapa banyak orang sudah melakukan riset berkaitan dengan kata kunci ini. Semakin kuning berarti semakin banyak sebenarnya. Jadi kalau kita mau menemukan kontribusi, berarti harus kita hubungkan dengan apa namanya, atau kita mencari hal-hal yang memang ada di yang hijau atau yang biru gitu, di pinggir-pinggir gitu kata kuncinya, gitu ya. Itu satu. Kemudian bisa juga dari sini, ya kita hubungkan antara apa namanya antara yang density ini tadi, ini namanya density visualization gitu ya, density visualization. Yang ini overlay. Kalau overlay itu kan berkaitan dengan masalah timeline, waktunya kapan, ya. Semakin kuning itu semakin kekinian, ya. Semakin kuning semakin kekinian. Nanti kita hubungkan di sini kan ada ini nih, ada garis-garis hubung. Nah, kita hubungkan mana yang belum terhubung antara misalkan kita kita penelitiannya di Bismuth Vanadat. Nah, kita tinggal arahkan ke sini nanti kursornya dia akan mengarahkan Bismuth Vanadat ini keterkaitannya dengan kata apa gitu ya. Sehingga nanti dari situ kita bisa ambil positioning paper kita ada di mana. Itu jadi novelty. Gitu ya. Kalau bingung lagi, kita serahkan kepada ChatGPT. Ya, gambar di atas adalah visualisasi data atau istilah yang diperoleh dari database Scopus untuk bidang kata kunci photoelectrochemical water splitting menggunakan force viewer. 3 gambar tersebut adalah visualisasi density, network, dan overlay dari istilah-istilah tersebut. Pada kasus ini, saya ingin ChatGPT berperan sebagai peneliti di bidang tersebut. Berikan saran 5 topik penelitian yang berdasarkan nama tersebut. Ini artinya kita cari positioning ya, atau mencari ide baru gitu. Dia akan memberikan apa namanya memberikan saran gitu. Nah, saran inilah nanti yang kemudian kita pikirkan gitu. Kita timbang-timbang apakah memang saran yang diberikan oleh ChatGPT ini benar atau tidak. Dan dari situ pun kita bisa membuat apa namanya memposisikan paper yang kita buat itu novelty-nya ada di posisi mana. Nah, kurang lebih seperti itu. Paling gampangnya menggunakan metode itu gitu ya. Begitu paling tidak, Mbak Sangat Supan. menjawab, Pak. Terima Menjawab kasih banyak, Pak, atau tidak? tipsnya. Selama kita ya. Menjawab ya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan ya terkait dengan kontaknya Pak Adi. Kalau misalnya berkenan, mungkin apakah boleh di-share share screen kembali Pak terkait Oh, tadi boleh. yang kan kontak personnya dari Pak Hadi. Mengingat tadi websitenya masih under Ya. construction gitu. Baik, baik. Jadi nanti kontaknya ada di 2 tambah 3 Oke, 5 baik. ya. 82 kode Jakarta untuk simpati. Oke, baik kepada kalau next time juga ingin mengadakan pelatihan terkait dengan penelitian atau yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi bisa langsung menghubungi nomor di screen gitu. Oke, ini ada pertanyaan, ada yang hendak bertanya, Pak. Oh Ini ya, juga siap. kebetulan teman kami kepada Saudara Abdul Basir, kami persilahkan. Masya Allah.
Izin tanya Pak, makasih untuk kesempatannya. Sudah mau meluangkan waktu untuk isi webinarnya. Ya, Sebetulnya saya sama-sama. bukan bertanya sih Pak, cuma eh, apa memungkinkan Departemen Riset Perpika buat kayak kolaborasi, buat satu paper review dengan Bapak gitu, yang mungkin nanti bisa kita submit ke international conference yang akan dibuat oleh Perpika. Ya, nggak usah advance lah papernya. Boleh, saya sangat senang Oke, sekali. Boleh, boleh. oh ya. Ah, boleh, boleh, boleh. Sangat senang, Oh, insya Allah oke. berkolaborasi dengan teman-teman semua. Dan kebetulan memang saya juga mencari ini nih, mencari apa namanya sekaligus nih kalau misalkan ada yang mau, ini juga boleh aja sih, mau apa namanya mau collab gitu, boleh-boleh aja. Jadi nanti maksudnya sekalian apa kan nanti Perpika ada international conference tuh. Nah, bisa Ya, kita submit ke sana sambil apa sambil belajar cara review baik yang benar gitu. Jadi kayak boleh, kolaborasi dengan departemen riset dari Perpikanya dengan Bapak gitu. siap, insya Allah. Oke. Oke, makasih Most banyak Pak. welcome. Itu aja. Ya, Oke, siap. Terima kasih. Mungkin ini kita buka dua pertanyaan lagi, Bapak Ibu teman-teman peserta, supaya kita juga tidak terlalu malam. Kira-kira dari peserta sekalian, apakah ada yang eh, ingin ditanyakan kembali terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi pada sore hari ini? Kalau belum ada, kalau begitu saya yang ingin bertanya. oh boleh. Ini menarik juga Pak ini tadi terkait dengan tadi terutama masalah eh, bibliometrik, analisis bibliometrik untuk literatur Ya, review ya Pak, literatur review, systematic review itu. ya, Tadi kan sempat ya Pak ya didemokan terkait dengan bagaimana sih kita mencari keywordsnya termasuk tadi. Dan kalau saya juga Hmm, baca-baca review paper gitu, biasanya mereka mencantumkan tentang metode reviewnya. Tadi termasuk juga yang betul. N dan OR itu tadi. Nah itu sebenarnya apakah ada life hacks-nya gitu Pak terkait dengan penggunaan N dan OR itu tadi. Itu pasti Oh, tentunya akan oke. berpengaruh dengan hasil yang akan kita peroleh. Betul. Oke, life hacks Gitu. ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Oke. eh ada sebenarnya. Kalau dibilang apa namanya, ada nggak life hacks-nya? Ada. eh Sebentar. Ini yang bibliometrik ya. Nah, ini jadi ini topik yang kita pilih tadi ya. Mau ambil dari angle yang mana? Angle-nya itu bisa 4M1E gitu ya. Ambil salah satunya saja gitu. Kemudian kita gunakan Boolean operator. Boolean operator yang bisa kita gunakan antara and, or, atau not. And itu apa? Untuk mempersempit. Jadi kalau and itu artinya gini. Kita tambahkan satu kata, and satu kata yang lain. Artinya apa? Di dalam paper tersebut harus dua kata ini. Sehingga apa? Hasilnya kalau dimasukkan satu kata itu misalkan 10.000, ditambahkan N ini, itu akan mengerucut. Jadi dia mempersempit. Itu. Artinya kalau N itu adalah kita gunakan N itu untuk mencari paper-paper yang memang ada dua kata tersebut di dalam paper. Gitu loh. Kalau OR memperluas, karena apa? OR itu adalah atau, logika atau. Jadi ingat dulu pernah belajar logika matematika ya ketika di SMA itu. N itu adalah kalau dua-duanya benar, apa namanya? Hanya kalau dua-duanya benar saja dia bernilai benar. Artinya apa? Dua syarat ini harus terpenuhi, gitu kan? Artinya kalau dalam mesin pencarian itu dua-duanya harus ada. Tapi kalau OR itu boleh salah satunya saja. Jadi kalau misalkan ada satu kata kemudian ditambah OR gitu, artinya apa? Si mesin pencari akan mencari kalau misalkan cuma ada salah satunya dia akan masukkan. Jadi database-nya akan semakin meluas, jumlahnya akan semakin besar gitu ya. Nah, kalau not itu untuk mengurangi. Misalkan kita pengen kalau tadi misalkan pakai or kemudian ditambah dengan not gitu ya. Not itu untuk mengeksklud kalau misalkan ada kata kunci ini yang nggak mau kita ada di dalam paper tersebut itu bisa juga dieksklud dengan menggunakan not. Ini Boolean operator gitu ya.
Kemudian nanti ada special string, misalkan tanda kutip ya, ini untuk satu frasa. Kayak tadi misalkan saya menggunakan water splitting. Karena kalau saya pisah water dan splitting saja tanpa ada tanda kutip, itu menjadi dua kata yang berbeda. Water sendiri, splitting sendiri gitu. Nah, sehingga untuk menjadi sebuah satu frasa, maka saya berikan tanda petik gitu ya, tanda kutip di sini gitu ya. Kemudian kalau menggunakan kurung kurawal itu exact word, kalau hyphen itu space gitu kan. Kalau menggunakan apa namanya tanda tanya, kemudian asterik itu kurang lebih artinya akan seperti ini gitu ya. Misalkan woman itu bisa woman pakai e atau woman pakai a, itu bisa digantikan dengan tanda tanya misalkan. Atau kalau di akhir colorful, colored gitu ya, colored gitu. Itu bisa menggunakan tanda asterik. Nah, ini di antara cara kita membangun keyword. Ini kalau apa namanya, makanya tadi saya bilang kalau untuk bibliometrik biasanya dalam offline itu sesi offline itu kita dampingi 1 hari untuk bisa menemukan yang benar gitu topiknya itu bagaimana gitu. Sampai nanti dia mengembangkan temanya seperti apa dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Gitu Mas Reza. Oke, siap Pak, Oke. terserahkan. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir di kolom komentar, apakah ada Boleh. perbedaan jurnal yang lolos Q1, Q2, dan Q3 Pak? Apa yang paling krusial jadi penilaian lolos paper ke jurnal Q1, Q2 maupun Q3? Terima kasih. Ya, kalau ya ada sebenarnya kriteria krusial ya untuk menjadi penilaian lolos paper ke jurnal Q1, Q2, Q3. Q1 itu harus ada novelty. Dalam arti kata novelty itu kita menilai ada state of the art and however statement. Tahu however statement? Pernah dengar ya however statement? However statement itu adalah begini. Setelah kita menerangkan misalkan sejauh ini paper-paper yang ada tidak mengungkapkan tentang ini, ada kekurangan misalkan gitu ya. Nah, atau gini nih, saya coba buka dulu supaya gampang mencernanya gitu ya. Eh, Kami punya ininya sebenarnya. Paper. Sebentar, saya coba buka website atau dokumentasi yang kita punya gitu. Oke. Nah, ini dia. Saya kasih tunjuk bagian yang ini. Ada sebuah paper seperti ini. Journal of Environmental Management gitu ya. Kalau kita lihat di sini, biasanya however statement itu ada di bagian-bagian bawah sebelum masuk ke metode yang kedua. Nih, currently most of the apa namanya? Oh, di sini nih. For example, after pyrolysis of iron-loaded biomass, bla 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 bla, gitu kan. However, it is unclear whether this method can be widely used for the treatment of biochar and the impact on animals and plants after biochar treatment. Therefore, to solve the above issues, it is necessary to systematically summarize the formation of PAH ini, gitu ya, in biochar and its influencing factors, content, distribution, risk assessment, current research status, and progress of existing method for degradation. Ini novelty, therefore itu novelty. Ya. However, ini namanya however statement. Dia mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yang dijelaskan di sini. Dari sini sampai sini paling tidak gitu. Currently most of the studies mainly focus on how to reduce the content of PAH. Gitu. Jadi dijelaskan tuh apa saja cara apa namanya studi-studi yang sudah dilakukan, ternyata dia fokus semua untuk mengurangi atau reduce the content of pH in biochar by changing the pyrolysis condition. Cuma mengurangi apa namanya kondisi dari pyrolysis atau mengubah ya. Contohnya adalah ini bla 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 disebutkan satu-satu, kemudian however. Nah, Q1 itu ini harus paling tidak ada ini, ada penjelasan. Bukan kemudian penjelasannya adalah karena belum ada yang publish tentang ini, bukan itu.
Kalau misalkan statement kita di sini menyatakan bahwa oh belum ada loh yang publish ini, paling menyetoknya Q2, Q3. Itu maksudnya. Ya, Q2 atau Q3. Kalau misalkan ini atau misalkan kita cuma cuma pengen sekedar ya ini aja deh kita apa di sini tulis seolah-olah mengatakan bahwa ya kita ini nih membuat review ini cuma begitu doang tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada argumentasi yang kuat, maka itu masuknya paling tidak di Q3 lah gitu. Kalau Q2 tuh biasanya ya cuma belum ada yang membuat ini, belum ada yang melakukan ini gitu kan. Padahal belum ada yang melakukan ini dan itu kan hanya dari perspektif kita yang terbatas. Sedangkan jurnal kan banyak gitu ya. Apa namanya paper-paper yang masuk ke dalam apa namanya sudah dalam jurnal itu kan banyak sekali. Boleh jadi memang ada paper yang nggak kebaca. Boleh jadi ada yang sudah diterima tapi belum kita baca dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, sehingga ya kurang lebih seperti itu. Di antara seleksi masuk Q1, Q2 itu. Jadi kalau misalkan kita dalam paper kita bisa memasukkan poin yang ini, ada however statement, nah therefore ini adalah novelty kita, positioning dari paper ini itu apa gitu. Nah itu layak untuk Q1 sebenarnya. Jadi kalian bisa menilainya dari sana. Makanya nanti ke dalam apa namanya kalau misalkan kalian punya rencana, oh saya mau publish di Q1, ya berarti kalian harus siapkan ini. Siapkan argumentasi untuk apa namanya membuat akhirnya si reviewer itu memang menilai ini tuh pantas untuk Q1. Ada ininya, ada apa namanya, ada argumentasinya yang kuat untuk hal itu. Nah, itu di antara alasan kenapa ada Q1, Q2, Q3, filteringnya ada di situ gitu ya. Dan kalian bisa posisikan ini nanti biar teman saya, satu mentor saya satu lagi, mentor dari Learnio juga, dia pernah itu tuh paper udah direject di Q3. Papernya itu direject di Q3. Dia nggak ngubah isi hasil daripada apa namanya hasil dari result and discussion itu tidak ada yang diubah. Yang diubah hanya introduction-nya saja, diubah angle-nya, masuk Q1 diterima. Gitu. Jadi bukan masalah hoki-hokian, bukan, tapi lebih kepada ada strategi yang memang harus kita kuasai. Itulah yang kemudian kita ajarkan di Learnio sebenarnya itu gitu strategi supaya bisa sampai ke situ. Itu ya jawabannya kurang lebih begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Ini sebetulnya ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin bisa ringkas saja ya Pak ya. Karena Iya. kita sudah terlalu sore begitu, yang di Korea juga sudah malam. Ini izin bertanya dalam proses AI literatur review dalam tahap manual read hasil review AI, bagaimana memastikan kalau hasil review AI tersebut sudah benar dan tidak salah? Apakah dengan membaca papernya lagi, gitu Pak? Ya, jadi gini, ini adalah dalam proses AI literature review dalam tahap manual read ya, manual read hasil review AI. Ya, paling tidak kita menilai dari abstrak. Di dalam abstrak itu ada banyak informasi yang sangat penting sebenarnya. Kalau kan ada teknik juga untuk menyusun abstrak yang dalam tanda kutip menggigit gitu ya, membuat orang ini. Fungsi dari abstrak itu sebenarnya adalah membuat si reviewer itu akhirnya tertarik untuk meneruskan paper kita. Makanya ada trik juga untuk membuat adalah berkaitan dengan masalah literatur review untuk apa namanya memastikan kalau hasil review tadi sudah benar atau belum, paling tidak cek di abstraknya, paling tidak itu. Gitu ya. Hal-hal yang masih menganjal dari abstrak itu baru kita baca keseluruhan papernya gitu ya. Paling tidak seperti itu. Apa namanya yang bisa ini ya untuk manual read ya. Kalau nanti hasil dari AI-nya sudah keluar semuanya, sudah dapat, kita tinggal pertanyakan kembali. Ini bukan paper orang lain. Ini artikel yang sudah ada gitu ya. Kemudian kita buat reviewnya. Nah, tinggal kita sesuaikan argumentasinya sudah ini semua belum, sudah tegak semua belum gitu. Ini untuk mereview itu semua. Nah, itu bisa menggunakan ChatGPT untuk menguji atau men-challenge beberapa argumentasi yang ada di dalam paper yang kita buat gitu ya. Kalau ini kan pertanyaannya mungkin paper orang lain gitu ya. Kita mensortir gitu. Itu mungkin ya jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi atas
materi yang telah disampaikan. Sedikit merangkum dari diskusi kita pada sore hari ini hingga malam hari ini buat yang di Korea. Jadi tadi sempat disampaikan terkait dengan learneo.id, salah satu startup daripada narasumber kita yaitu Pak Hadi yang isinya terkait dengan pendamping mahasiswa, kemudian peneliti, atau bahkan tadi bisa sampai ke corporate begitu ya, Pak Hadi. Kemudian tadi juga disampaikan juga terkait dengan bagaimana sih kita mencari akar masalah untuk mendapatkan inovasi terbaru melalui Toyota's Five Whys Method tadi. Cukup menarik. Kemudian juga disampaikan terkait dengan bibliometrik, kemudian membicarakan terkait dengan bagaimana sih tren-tren penelitian yang akan kita cari, termasuk bagaimana sih cara-caranya kita melakukan bibliometric analysis, baik melalui data extraction, processing, kemudian pemanfaatan Gen AI ya untuk data analysis dan interpretasi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan demo mengenai bagaimana cara menggunakan beberapa AI, contohnya tadi eh, Notebook LM ya. Kemudian tadi juga sempat disampaikan terkait dengan Scikit dan ChatGPT ya, penggunaannya sedikit berbeda, jadi perlu dipahami dan dicermati juga. Kemudian yang terakhir materi yang tadi disampaikan mengenai karena kita sudah bisa menggunakan AI untuk mendukung penelitian kita, tentunya kita juga harus menjaga integritas kita, yaitu dengan menjaga etika-etika yang meskipun AI bisa ditanyain ini dan itu, tolong buatkan saya coding seperti ini, itu bisa kita lakukan, tapi kita juga harus ada boundary, ada batasan-batasan supaya kita tidak melewati itu. Tadi yang bagus yaitu Kopassus, copy paste ubah-ubah sedikit. Nah, itu menjadi catatan penting di sini sebagai remark, conclusion remarks. Sangat menarik loh Pak. Copy paste ubah sedikit-sedikit. Itu wajib ya Pak, biar kita terhindar dari Ya, isu-isu tadi yang sempat disampaikan juga tadi beberapa peserta terkait dengan dideteksi sebagai robot oleh Turnitin dan lain sebagainya. Termasuk juga tadi bisa kita menggunakan untuk language editing dan lain-lain. Eh, Baik, begitu. Terima kasih Pak Hadi atas materi luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta Bapak Ibu yang berkenan join pada acara sore hari ini. Sebelum saya mengembalikan ke Mbak Lia selaku MC, kami bermaksud untuk menyampaikan Certificate of Appreciation kepada Pak Hadi sebagai pembicara pada sore hari ini yang luar biasa sekali. Mungkin ada yang bisa membantu untuk screenshot, Mbak Lia mungkin. Siap. Kalau gitu saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Sekali lagi ya, luar biasa. Semoga next time kita ada collaboration lagi. ya. Semoga tadi sudah luar biasa sudah dihubungkan oleh Mas Abe tadi. Siap, siap, Oke, siap, siap, baik. Pak. Terima kasih Pak Hadi Ya, atas materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya rangkaian acara akan dilanjutkan ke sesi kuis dan door prize yang ditunggu-tunggu. Untuk itu saya kembalikan jalannya acara kepada MC kita, saudari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Reza selaku moderator, serta terima kasih kepada Bapak Dr. Engineering Hadia Warman atas materi dan diskusi yang sangat inspiratif ya tentunya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita udah memasuki ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi kuis. Jadi, sesi ini akan terdiri dari 2 pertanyaan singkat. Setiap peserta hanya punya 1 kali kesempatan untuk menjawab ya. Jadi, jika ada yang salah sedikit aja, mohon maaf, saya akan
melemparkan ke peserta yang lain. Nanti aturannya saya hitung 3, 2, 1, baru nanti kalian boleh ya raise hand di Zoom ini. Oke, kalau gitu apa udah siap? Boleh kasih jempolnya kalau udah siap. Oke, siap kalau gitu. Pertanyaan pertama. Tadi seperti yang Pak Hadi jelaskan di awal banget gitu ya, ada 3 cara untuk melakukan literatur review dengan mudah ya. Nah, boleh dong disebutkan 3 cara tersebut itu dari judulnya aja ya. Oke, apa udah siap dari pertanyaan tersebut? Saya hitung ya. 3, 2, 1. Raise hand, tolong. Oke. Oke, yang pertama ini ada Saudara Rahman Bagus Sujiatmoko. Oke, boleh. Kak Rahman, boleh dijawab. Diperkenalkan dulu nama mungkin dan juga asalnya. Terima kasih Mbak, selamat malam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar ini. Untuk caranya tadi 3 ya Mbak ya? Ya. Oh ya, maaf ini perkenalan dulu Pak. Ya, saya Rahman Bagus Sujiatmoko dari kampus Kings Kepco International Nuclear Graduate School di Ulsan. Sekarang sih lagi proses tahun kedua untuk ya tesis untuk proses ini Mbak. Untuk jawabannya, step pertama data set extraction, step kedua data processing, selanjutnya step 3 data analysis dan interpretation. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Rahman, tetapi ternyata bukan yang itu. Oh bukan? Iya, Oh, oke. ada lagi Oke, yang Mbak. paling awal banget. Mohon maaf ya Kak Rahman. Oh, oke Mbak, ya siap Mbak. Saya hitung lagi ya teman-teman biar adil. Oke, tolong jangan dulu raise hand. Oke, saya hitung lagi ya. 3, 2, 1. Oke, dari layar saya ada Kak Debbie. Boleh. Yang awal banget loh teman-teman. Ya, terima kasih. Saya Debbie dari SKKU. Jawabannya ini bukan ya, bibliometric review plus AI, terus C-Space, dan di agentic AI sama kombinasi beberapa AI. Ya, dan jawabannya benar, Kak Debbie. Selamat. Ya, Kak Debbie, boleh ya nanti lihat lagi kontak adminnya ya untuk hubungi saya di akhir. Kak Debbie asalnya dari mana? Dari Sungkyun Kwan. Oh, Sungkyun Kwan. Berarti dari Korea ya. Oke, nanti di akhir ada kontak adminnya ya. Terima kasih Kak Debbie. Sama-sama. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Semoga ini pertanyaannya nggak sulit-sulit banget. Ya, saya ingin bertanya gitu ya. Apa kepanjangan dari Perpika? 3, 2, 1. Wah. Kak Ayu duluan. Oke, boleh Kak Ayu. Kak Ayu boleh perkenalkan diri dan asalnya dari mana? Oh baik, perkenalkan nama saya Ayu Febriana Anton dan saya baru mau menyusun proposal riset Kak untuk master. Perpika ini adalah kepanjangan dari Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan. Oke, cukup sulit ya. Gimana Mas Nando? Gimana Mas Nando? Gimana Mas Benar Nando? atau salah? Sebagai juri. Terima kasih, mantap Mbak. Oke, jadi jawabannya betul ya. Kak Ayu, terima kasih atas jawabannya. Ya, nanti akan ada kontaknya juga ya. Mas Reza boleh tolong dibuka kontaknya, nanti tolong dikomunikasikan saja di WA ke saya. Oke, selamat kepada peserta yang berhasil memenangkan door prize pada kegiatan hari ini. Nanti silakan kontak saya. Nah, bagi peserta yang belum beruntung, nanti jangan berkecil hati ya, karena masih banyak rangkaian acara menarik lainnya dari Perpika.
Nah, sebelum kita menutup rangkaian webinar riset dan teknologi Perpika pada hari ini, izinkan kami menyampaikan sedikit informasi ya tambahan. Jadi kegiatan hari ini itu merupakan bagian dari komitmen Perpika dalam membangun budaya riset dan publikasi akademik yang berkelanjutan. Nah, ke depan webinar riset ini nanti akan memiliki part 2-nya ya Robun semuanya. Insya Allah akan diadakan pertengahan tahun ini yaitu bulan Mei. Jadi jangan lupa untuk join kembali webinar seperti ini ya, semoga bermanfaat. Nah, selain itu, Perpika juga akan menyelenggarakan konferensi ilmiah internasional yang bertajuk ICONIC atau International Conference by Indonesian Student in Korea. Jadi, ICONIC sendiri adalah konferensi ilmiah internasional Perpika yang menjadi ruang presentasi riset dan kolaborasi akademik pelajar di Indonesia maupun dunia. Nah, bagi rekan-rekan yang tertarik untuk mempresentasikan hasil riset dan memperluas jejaring akademiknya, pendaftaran peserta dibuka ya, submit abstraknya itu sekitar bulan Februari. Nah, untuk informasi lebih lanjut, nanti silakan nantikan pengumuman resminya di kanal komunikasi Perpika atau follow IG-nya Iconic sendiri ya. Sudah muncul nih, namanya adalah iconic_2026. Nanti silakan lihat di chat ya. Nah, jadi nanti Iconic itu coming soon. Semoga rekan semua juga bisa ya turut serta di program tersebut. Oke, sesi selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Nah, untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Jadi kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera ya apabila memungkinkan dan tetap berada di ruangan Zoom. Bagi rekan-rekan yang belum dapat menyalakan kamera tidak perlu khawatir dan tolong tetap stay di room saja ya. Nanti panitia akan memandu proses pengambilan foto. Di sini saya lihat ada 78 ya yang masih stay. Saya akan hitung 3, 2, 1 ya. Oke, di sini ada 4 slide ya. Yang dari yang pertama itu baik. Saya hitungnya di slide pertama 1, 2, 3. Baik. Di slide kedua 1, 2, 3. Nah, slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Baik, ya untuk itu ya seperti yang sudah diimbau dari awal ya, bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, mohon mengisi formulir sertifikat melalui tautan yang akan dibagikan di kolom chat ya. Pastikan data diisi dengan benar karena akan digunakan sesuai dengan isiannya, nama dan juga mungkin jabatan yang ingin kalian sertakan. Baik. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Engineering Hadia Warman SSI MSc atas kesediaan waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia serta rekan-rekan peserta yang telah mengikuti webinar riset dan teknologi Perpika dengan penuh antusias dan dari awal hingga akhir acara. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat dan menjadi bekal dalam perjalanan riset serta publikasi akademik rekan-rekan semuanya. Saya selaku MC Lia Amelia Nurhasanah memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Sampai jumpa pada kegiatan ilmiah Perpika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam riset semuanya. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih kakak-kakak Terima panitia kasih. Terima semua. kasih. Ya, Pak terima Terima Hadi. kasih kasih teman-teman. rekan-rekan semua, Pak Hadi. Ya, terima kasih. Teman-teman Perpika terima kasih. Mas Nando terima kasih. Ya, Mas Nando, Kak Cipa, Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Adi, terima kasih Syifa. Terima Luar biasa. Mantap, mantap. izin off cam. Boleh live Zoom ya bagi yang sudah mengisi sertifikat.
Terima kasih, izin live duluan ya, Mas. Mbak Dia, Mas Siva, terima kasih. Makasih Mas Nando, Terima GWS kasih Makasih Mas One. Nando. Mas, cepat sembuh. Sukses Sembuh. selalu. Bagi teman-teman yang masih ada di ruangan, silakan untuk mengisi form evaluasi kegiatannya ya. Terima kasih.